Warisan Peradaban Super. Episode 3. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Wow. Tuan Tanah. Kenapa kau pergi seperti ini? Wow. Wow, kamu masih berutang 50 koin ki padaku. Kenapa kamu pergi tanpa membayarku kembali? Wow, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan, jadi aku akan menangis saja. Iramanya kacau di bagian atas, tapi iramanya bagus di bagian bawah. Wow, semua orang menangis, wow. Setelah Aiden Wang membaca riwayat obrolan di grup, wajahnya sehitam dasar panci, dan giginya bergemeletuk keras. Jangan sampai aku bertemu bajingan-bajingan ini, atau aku harus menunggu PK sungguhan. Saat ia sedang memikirkannya, kikinya tiba-tiba berdering, dan ia melihat seseorang sedang berbicara di grup. Kiki pemilik rumah sedang online. Tidak jelas apakah dia manusia atau hantu. Sepertinya hari ini hari ke-7. Aku manusia, kalian semua jalang. Aku baru offline beberapa hari, dan kalian benar-benar mengira aku sudah mati. Istriku sedang melahirkan, aku pergi dulu. Kita bicara besok saja. Ibu saya memanggil saya pulang untuk makan malam, jadi saya mengunduhnya juga, 88. Kalau berani, jangan kabur. Kalau tidak setuju, datang dan lawan langsung. Kelompok itu riuh karena kepulangan Aiden Wang. Mereka yang biasanya bersembunyi muncul dan mulai saling mengejek. Ini berlangsung lebih dari 1 jam sebelum akhirnya mereda. Aiden Wang kemudian mulai menjelaskan apa yang telah dilakukannya selama ini. Tentu saja, dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, jadi dia hanya bilang sedang bepergian. Setelah mendengar ini, kelompok itu mulai mengejek Aiden Wang lagi. Aiden Wang melawan, dan kemudian tidak terjadi apa-apa. Ketika kelompok itu bosan saling memarahi, mereka mulai bermain game. Aiden Wang sudah beberapa hari tidak bermain dan merasa gatal. Akibatnya, ia ditipu. Ia pergi ke jalur tengah, sementara yang lain pergi ke jalur samping. Kemanapun ia pergi, mereka selalu menghindar. Oke, ini memang disengaja. Tidak apa-apa, aku bisa menangani kalian berdua. Aku tidak membutuhkan kalian. Tapi ketika giliran PK, tidak ada yang datang membantu, dan Aiden Wang dipukuli habis-habisan. Hal ini membuat Aiden Wang tertekan. Mereka benar-benar merencanakan, sengaja mengolok-oloknya, menunggu Aiden Wang meminta bantuan. Setelah menunggu lama, mereka mendapati Aiden Wang tidak muncul di hutan setelah dibangkitkan, melainkan sedang bermain di hutan di rumah. Kini hidup mereka sulit. Bagaimana mungkin mereka bertarung 4 lawan 5? Mereka terlalu malu untuk meminta bantuan Aiden Wang, dan mereka pun dipukuli sampai mati. Rasanya seperti menggali lubang dan mengubur diri. Pengalaman Aiden Wang di hutan bagaikan membunuh pahlawan, dan pengalaman serta uangnya meningkat pesat, seolah-olah ia telah berbuat curang. Benar, itu curang. Aiden Wang berencana menunggu sampai mereka tak sanggup bertahan lagi sebelum pergi. Di tahap akhir permainan, ketika para pahlawan musuh hampir menyelesaikan perlengkapan mereka mulai mendorong markas mereka. Baru kemudian Aiden Wang bergegas, mengenakan seperangkat perlengkapan dewa, dan membunuh semua musuh semudah memotong melon dan sayuran, lalu berlari menuju markas musuh. Situasi ini mengejutkan seluruh kelompok, dan para karakter tidak bergerak, hanya menyaksikan teks terjemahan mulai berkedip di bagian bawah layar. Sialan, kalian curang, kalian pasti pakai chat, aku mau laporin kalian, kata orang yang satunya. Tidak, ini jelas masalah teknis. Jangan sampai kamu malu karena kalah, bantah para penjahat di pihak kami. Persetan denganmu, ini jelas-jelas curang dan ini masalah teknis. Aku akan meludahimu, kata pihak lain. Jangan mengumpat. Tak apa kalau kau tak mampu kalah. Itu namanya kurang sopan santun. Pihak kita. Persetan dengan orang lainnya. Aiden Wang tidak peduli bagaimana mereka bertengkar, dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia berlari ke kota asal lawan dan mulai menebas. Pada saat ini, pahlawan lawan juga dibangkitkan. Hasil 5 versus 1 masih sama. Aiden Wang berdiri di kota asal mereka dan bertarung dengan mereka. Menjatuhkan mereka semua, lalu meratakan kota asal mereka, dan kemudian permainan berakhir. Setelah keluar dari permainan, saya melihat orang-orang itu berteriak di radio bahwa Aiden Wang dan gengnya curang, sambil berkata, jangan main dengan mereka. Saya akan melaporkan mereka sekarang. Pada saat ini, kelompok itu gempar, dan kiki Aiden Wang terus berdering. Pemilik rumah itu sangat brutal. Seorang pria, menggunakan ceat, berlari ke markas tim lawan dan menghajar mereka semua 1 lawan 5, lalu meratakan markas mereka. Semoga anak-anak malang itu tidak terlalu marah sampai muntah darah. Pemilik rumah, cepat keluar. Jangan kira aku tidak tahu kau diam-diam membaca berita. Katakan apa yang terjadi. Dari mana kau mendapatkan chat itu? Cepat beritahu aku. Akui saja, aku akan memberimu keringanan. Lawan, aku akan memberimu hukuman berat.
lalu unggah chatnya ke drive jaringan. Aku juga menginginkannya. Yah, ceritanya panjang. Semuanya dimulai setengah bulan yang lalu. Hari itu cerah dan tak berawan. Nima, bicaralah singkat dan jelas, jangan bicara yang tidak penting. Sederhananya, chat jatuh dari langit. Sial, dia mempermainkan kita. Ayo kita hancurkan jendelanya. Tarik keluar dan jentikan dede kecil itu 100 kali. Kejam banget. Patahkan saja tangan, kaki, dan tulang rusuk mereka. Seringkali seperti ini, ketika mengatakan kebenaran, tak seorang pun percaya. Saat saya hendak menjadikan plugin itu sebagai plugin game sungguhan, ponsel saya tiba-tiba berdering. Saya mengangkat telepon dan melihat Liu Chao yang menelepon. Pengzi, apa yang kamu lakukan? Kalau tidak ada kegiatan, keluar saja dan makan malam bersama, kata Liu Chao. Ada apa denganmu? Suaramu terdengar aneh. Aiden Wang merasa suara Liu Chao terdengar aneh. Bukan apa-apa, aku cuma mau makan malam sama kamu. Keluarlah kalau ada waktu. Aku tunggu di tempat biasa. Bang, Liu Chao menutup telepon. Aiden Wang merasa ada yang tidak beres. Ia menutup giginya, mengambil pakaiannya, dan bergegas keluar. Tempat lama itu bukanlah tempat yang disepakati Aiden Wang dan teman-temannya untuk bertemu, melainkan sebuah restoran yang disebut tempat lama. Namun, Aiden Wang dan Liu Chao telah bertemu dan makan di sana beberapa kali. Jadi bisa dikatakan tempat lama itu memang tempat lama. Aiden Wang meninggalkan kompleks dan menunggu lama di gerbang sebelum akhirnya mendapatkan taksi. Saat itu sedang pergantian giliran taksi, jadi banyak orang yang berusaha mendapatkan taksi dan hanya ada sedikit taksi yang tersedia. Ia sangat cemas menunggu. Dilihat dari nada bicara Liu Chao, pasti ada sesuatu yang terjadi. Kalau tidak, ia tidak akan sesedih ini. Biasanya, Liu Chao lebih bahagia daripada dirinya. Setibanya di sana, saya menelepon Liu Chao untuk menanyakan nomor kamar pribadi. Saat masuk, saya terkejut melihat Liu Chao tampak seperti tidak tidur selama beberapa hari. Rambutnya berantakan dan lingkaran hitam di bawah matanya begitu hitam sehingga ia hampir menjadi harta nasional. Ada apa denganmu? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Tanya Aiden Wang sambil duduk. Tidak apa-apa, aku hanya kurang tidur. Aku begadang semalaman. Kita tidak usah bahas itu. Kita makan dulu saja. Liu Chao jelas tidak ingin membicarakan hal ini. Aiden Wang tidak bisa memaksanya bicara, jadi ia duduk saja dan mulai makan. Pelayan bawakan 2 botol anggur su, teriak Liu Chao di luar pintu. Pelayan membawakan anggur, dan Liu Chao memintanya untuk membuka semuanya. Lalu masing-masing orang mendapatkan sebotol. Aiden Wang melihat bahwa ia jelas dipanggil untuk minum bersamanya. Biasanya Liu Chao jarang minum baijiu, biasanya bir, dan toleransi alkoholnya tidak terlalu baik. Paling banyak yang bisa ia minum adalah setengah kati baijiu, tetapi hari ini ia malah meminta sebotol. Apakah kamu sedang patah hati? Atau ada pria yang menyatakan cintanya padamu dan kamu jadi kesal? Aiden Wang menyadari ada yang tidak beres dan ingin mencairkan suasana, jadi dia bercanda. Aku tidak sedang patah hati sekarang, tapi aku akan segera patah hati. Sudahlah, kita berhenti saja bicara tentang ini dan minum. Liu Chao mengambil gelas dan meneguk setengahnya. Ini bukan tentang patah hati, tapi jelas sudah patah hati. Aiden Wang pun tak punya pilihan selain ikut minum. Untungnya, kondisi fisiknya baik dan ia memiliki daya tahan tubuh yang kuat terhadap mabuk, sehingga ia bisa minum beberapa kilogram anggur tanpa masalah. Setelah minum, ia tidak lagi bercanda atau berkata apa-apa. Ia hanya diam-diam menemani Liu Chao minum dan makan. Dalam waktu 1 jam, Liu Chao hampir menghabiskan sebotol anggur dan sudah mabuk. Ia pun mulai bercerita kepada Aiden Wang tentang apa yang terjadi. Ternyata Liu Chao telah jatuh cinta pada seseorang. Wanita itu bernama Liu Ying. Ia baru saja lulus kuliah dan sangat cantik. Ia bekerja di bagian penjualan di perusahaan ayahnya. Ada banyak wanita yang bekerja di bidang penjualan akhir-akhir ini. Karena ia masih baru, Liu Chao belum pernah melihatnya sebelumnya. Hari itu, Liu Chao bertemu dengannya di perusahaan. Kisahnya sangat dramatis. Kemudian ia bertanya dan mengetahui bahwa Liu Ying bekerja di perusahaan ayahnya. Namanya Liu Ying, dan ia berasal dari keluarga yang sama. Liu Chao menyadari bahwa Liu Ying adalah wanita cantik dan bekerja di perusahaannya sendiri. Ini hanyalah hadiah dari ayahnya. Liu Chao, yang biasanya hanya mengunjungi perusahaan sebulan sekali, mulai pergi ke sana setiap hari dan makan siang bersama. Begitulah mereka akhirnya akrab. Liu Chao diberi posisi manajer umum dan awalnya ingin Liu Ying menjadi asistennya, tetapi Liu Ying tidak setuju. Liu Chao terpaksa menemaninya dalam perjalanan penjualan, dan hubungan mereka perlahan berkembang. Setelah sekitar sebulan, mereka sudah akrab, dan hubungan mereka berkembang pesat. Semuanya berjalan lancar, sampai takdir mempermainkannya. Keluarga Liu Chao memiliki pabrik farmasi tidak besar, tetapi tetap cukup mumpuni. Target penjualan Liu Ying terutama adalah rumah sakit besar di provinsi tersebut.
Beberapa hari yang lalu, Liu Ying telah mengatur makan malam dengan direktur pembelian sebuah rumah sakit kota. Karena pesanan pertamanya di perusahaan berasal dari rumah sakit itu, ia mengenal baik direktur tersebut. Liu Chao menyadari hal ini, pun menurutinya, dan tanpa diduga, semuanya menjadi kacau. Direktur pembelian rumah sakit, Tan Lei, adalah keponakan direktur Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota. Hari itu, ia dan sepupunya, Tan Yi, putra direktur, makan malam bersama si Cheng Su, putra wakil direktur Badan Pengawas Obat dan Makanan Negara, anak perusahaan Kementerian Kesehatan, yang datang dari Beijing Utara. Hanya mereka bertiga yang hadir di meja. Si Cheng Su menyarankan agar Tan Yi mencari beberapa wanita cantik untuk makan malam bersama dan bernyanyi bersama. Tanpa diduga, Liu Ying menelepon Tan Lei tepat saat itu untuk mengundangnya makan malam dan membahas masalah pembelian. Tan Lei hendak mengatakan bahwa dia sedang sibuk, tetapi kata-kata Liu Ying terdengar oleh si Cheng Su. Jadi dia meminta Tan Lei untuk memanggil seseorang. Tan Lei tidak punya pilihan selain memanggil Liu Ying. Liu Ying mengira mereka benar-benar akan makan malam dan membicarakan bisnis. Jadi dia pergi bersama Liu Chao. Tetapi ketika mereka tiba, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tidak ada cara untuk duduk dan makan. Si Cheng Su punya beberapa ide ketika melihat kecantikan Liu Ying, dan dia sama sekali tidak peduli pada Liu Chao. Di meja makan, Liu Ying selalu diminta minum, dan Liu Chao, tentu saja, menolaknya dan meminta untuk minum untuknya. Si Cheng Su kesal dan menyuruh Liu Chao keluar, tetapi Liu Ying tetap tinggal. Ini adalah situasi yang tidak bisa ditoleransi oleh siapapun, dan Liu Chao, sebagai seorang pria, tidak menoleransi hal itu. Dia segera membalikkan meja, mengambil bangku, dan melemparkan si Cheng Su ke tanah. Karena kejadiannya begitu tiba-tiba, yang lain tidak sempat bereaksi. Mereka menunggu sampai Liu Chao memukul mereka 2 kali sebelum buru-buru menariknya pergi. Saat itu, si Cheng Su sudah tergeletak di tanah, kepalanya berdarah. Saudara-saudara Tan Lei begitu terkejut melihat kondisi si Cheng Su sehingga mereka mengabaikan Liu Chao dan segera membawanya ke rumah sakit. Kemudian, pembalasan si Cheng Su pun terjadi. Pertama, rumah sakit besar berhenti membeli, lalu apotek. Kemudian, sebuah obat yang diproduksi perusahaan tersebut ditemukan bermasalah, dan produksinya pun dilarang. Kemudian, setiap departemen mulai melakukan inspeksi. Inspeksi ini gagal, dan tidak memenuhi standar. Singkatnya, semua yang sebelumnya baik-baik saja kini menjadi masalah. Ayah Liu Chao pergi untuk meminta maaf secara langsung, tetapi ia bahkan tidak bertemu dengannya. Orang yang menjadi perantara transaksi juga menyampaikan pesan si Cheng Su, mengatakan bahwa Liu Chao akan datang sendiri, berlutut dan meminta maaf, lalu mematahkan kedua kakinya. Apapun yang terjadi, ayah Liu Chao tidak akan pernah membiarkan putranya berlutut dan meminta maaf, apalagi mematahkan kakinya. Itu bahkan lebih mustahil. Kemungkinan terburuk yang bisa terjadi adalah ia akan meninggalkan perusahaan. Idenya bagus, tetapi keesokan harinya, petugas gabungan penegak hukum datang untuk menangkap orang-orang, mengatakan bahwa tempat itu adalah sarang produksi obat palsu, dan membawa ayah Liu Chao pergi. Liu Chao baru mengetahui apa yang terjadi setelah mendengar apa yang dikatakan ibunya. Saat Aiden Wang menyadari situasinya, Liu Chao sudah mabuk dan pingsan. Aiden Wang terpaksa mencari hotel terdekat, memesan kamar, dan menempatkan Liu Chao di sana. Ia bisa mengurus hal lain setelah bangun besok. Lagi pula, Aiden Wang belum menemukan solusi yang tepat. Aiden Wang pulang, masih memikirkan pertanyaan ini. Memfilmkan album dan mengunggahnya daring seperti terakhir kali jelas bukan pilihan. Apa mereka benar-benar berpikir Biro Intelijen Khusus tidak punya kesabaran? Terakhir kali, mereka tidak bisa mengetahui siapa yang bertanggung jawab, dan bahkan setelah mengetahuinya, mereka tidak mengambil tindakan langsung karena takut pada organisasi bayangan. Mungkin tidak masalah jika dilakukan sekali, tetapi harus dilakukan 2 kali. Jadi, metode ini tidak akan berhasil. Lagi pula, Liu Chao bukan anggota organisasi bayangan, jadi untuk apa mereka membantunya? Hanya karena dia teman Aiden Wang? Itu jelas tidak bisa diterima. Organisasi bayangan bukanlah Lei Feng. Ada begitu banyak ketidakadilan di dunia ini sehingga bahkan negara pun tak mampu menangani semuanya. Bagaimana mungkin kalian, sebagai sebuah organisasi, menanganinya? Kalian hanya mengurusi urusan teman-teman Aiden Wang. Jika kalian terlalu sering melakukan ini, kalian akan terbongkar. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat ada yang salah. Tuan, dia bukan anggota organisasi hantu, jadi organisasi hantu tidak bisa campur tangan. Tapi kalau dia anggota organisasi hantu boleh campur tangan, kan? Kata plugin itu tiba-tiba. Masalahnya tidak sesederhana itu. Begitu aku tahu dia dalam masalah, dia langsung menjadi anggota organisasi hantu dan turun tangan untuk menyelesaikan masalah. Bukankah itu sama saja dengan memberitahu orang lain bahwa organisasi hantu didirikan oleh keluargaku? Kata Aiden Wang. Tuan, tolong rekrut lebih banyak orang, semuanya sedang dalam masalah. Dengan begitu,
tidak akan ketahuan. Lanjut plugin itu. Mempekerjakan lebih banyak orang, mungkin ada benarnya apa yang kau katakan. Otak Aiden Wang bekerja cepat. Provinsi Dongshan, Kota Weihai, malam. Di sebuah kompleks perumahan biasa, di kamar 402, unit 3, lantai 4, seorang pemuda sedang membaca novel daring. Ia memiliki nama Tionghoa yang sangat umum, Qi-en. Namun, nama Inggrisnya sangat unik, dan ia bahkan memakainya di lehernya dengan kalung perak. Namanya 7N. Ya, benar. Sangat unik, bukan? Qi-en bekerja sebagai manajer penjualan di sebuah perusahaan asuransi. Karena semua orang yang bekerja di perusahaan asuransi adalah manajer, ia juga seorang manajer. Pekerjaan sehari-harinya adalah menjual asuransi. Saat ini, semua kerabatnya telah membeli polis darinya, jadi ia menghadapi krisis besar. Ia tidak punya kerabat untuk dijual. Tidak ada yang membeli asuransi berarti tidak punya uang. Dan semua orang tahu apa yang terjadi ketika Anda tidak punya uang. Qi-en diretas 7 kali saat mengirim pesan daring, dan komputernya hampir rusak, tetapi ia tetap bertahan. Menurut Qi-en, mengirim pesan di komputer yang berjalan lebih lambat dari kura-kura ini sebenarnya merupakan ujian kesabaran dan ketekunan. Qi-en melihat ikon-ikon di layar. Ia sudah mengkliknya 7 atau 8 kali, tetapi tetap tidak ada respons. Penundaannya terlalu lama. Selain itu, situs web tersebut seringkali menampilkan iklan-iklan kecil. Qi-en ingin menutupnya, tetapi karena penundaan tersebut, ia sering mengkliknya lagi, yang justru memperlambat kecepatan internet yang sudah lambat. Qi-en membenci iklan-iklan kecil ini. Jendela lain muncul di layar, bertanya, apakah kau ingin memahami makna hidup? Apakah kau ingin benar-benar hidup? Qi-en meliriknya sekilas dan hendak menutupnya, tetapi tidak ada tanda X di pojok kanan atas. Hanya ada 2 pilihan ya dan tidak. Tiba-tiba, Qi-en seakan memahami sesuatu. Ia membeku dan menelan ludah. Perlahan ia menggerakkan tetikus dengan lengannya yang tegang. Pergelangan tangannya tak mampu bergerak karena terlalu memaksakan diri. Ia memperhatikan kursor di layar perlahan bergeser mendekati opsi tidak. Ketika jaraknya hanya 5 mm dari opsi tidak, kursor berhenti. Qi-en mengabaikannya dan terus bergerak. Akhirnya, kursor berpindah ke opsi tidak. Qi-en menekan tombol kiri tetikus sekuat tenaga. Setelah mengklik, ia ambruk di sana, terengah-engah, seolah seluruh tenaganya telah terkuras. Namun, jendela itu tidak menutup. Tiba-tiba, kursor bergerak, seolah berteleportasi ke opsi ya, lalu mengkliknya. Kemudian, terdengar suara gemuruh di seluruh lingkungan. Aku benci keterlambatan. Setelah beberapa detik, imajinasi Qi-en tak lagi terwujud. Melihat kotak dialog baru yang muncul di komputer, ia merasa sedikit gila. Dewa peretas mana yang mempermainkanku? Kupikir aku akan dipindahkan ke ruang dewa utama, tapi tak kusangka akan muncul kotak dialog lain. Beginilah ritme mempermainkanku. Melihat pilihan karir di layar, sepertinya tidak ada yang cocok untuk orang seukurannya. Untungnya, ada pilihan khusus di bawahnya. Setelah berpikir sejenak, ia mengetik kata salesman. Layar kemudian berubah lagi, dibuka dengan perkenalan tentang organisasi bayangan. Di bawahnya, terdapat daftar tugas dan keuntungan calon agen, termasuk persyaratan untuk menjadi agen penuh, tugas-tugas dasar, poin yang diperoleh setelah menyelesaikan tugas, dan item yang dapat ditukarkan dengan poin tersebut. Qi-en langsung bersemangat ketika melihat daftar item yang dapat ditukarkan dengan poinnya, lalu kecewa. 1 poin untuk 100.000 meter emas, mobil super, pesawat tempur kecil yang sepenuhnya cerdas, baju zirah eksoskeleton individu yang disederhanakan, ramuan genetik yang memperpanjang umur hingga 10, 20, 30. 300 tahun, ramuan yang meningkatkan kebugaran fisik hingga 2, 3, 5, 10 kali lipat. Poin yang dibutuhkan untuk item-item ini meningkat seiring Anda mengurutkannya dari terendah ke tertinggi. Mobil sport hanya berharga 500 poin. Pesawat tempur 2.000, dan bahkan baju zirah eksoskeleton individu yang disederhanakan berharga 10.000 poin. Belum lagi ramuan pemanjang umur, jumlahnya sungguh luar biasa. Qi-en membacanya lagi, lalu mengklik setuju. Kotak dialog itu pun menghilang. Ia bersandar di kursinya dan berpikir, untuk menjadi karyawan tetap, saya harus mendapatkan 1.000 poin dalam sebulan. Saya tidak akan membahas hal lain. Yang terpenting adalah mendapatkan bayarannya dulu. Sisanya bisa saya pikirkan nanti. Pada saat yang sama, agen-agen semacam itu muncul di setiap negara di seluruh dunia. Negara-negara yang lebih kecil hanya memiliki 1 atau 2, sementara negara-negara yang lebih besar hanya memiliki 5 atau 6, dan bahkan belasan. Mereka terdiri dari berbagai macam orang dokter, pengusaha, otaku, pembunuh bayaran, bos geng, mata-mata, tentara, pengemudi pada dasarnya, semua profesi. Kriteria apa yang digunakan para peretas untuk memilih agen-agen ini tidak diketahui, tetapi siapapun yang memiliki koneksi internet, baik melalui ponsel, komputer, maupun konsol game, akan menerima pesan khusus ini.
Tentu saja, orang-orang di luar negeri tidak akan bereaksi seperti Qin ketika mereka menerima pesan tersebut. Lagi pula, tidak banyak orang di luar negeri yang pernah membaca Wireless Terror. Namun, berbeda di Tiongkok. Mereka yang telah membaca dan menerima pesan tersebut hampir semuanya memiliki reaksi yang sama dengan Qin. Pada saat yang sama, organisasi hantu ada di mana-mana, dengan anggota organisasi hantu di seluruh dunia. Entah kekacauan macam apa yang akan terjadi ketika orang-orang ini pergi untuk bertukar informasi ilmiah dan teknologi, dan departemen-departemen khusus itu akan kembali kewalahan. Mengenai berapa banyak orang yang bisa menjadi karyawan tetap dan berapa banyak poin yang bisa mereka berikan kepada Aiden Wang tidak pernah memikirkannya. Lagi pula, poin yang dibutuhkan untuk menukar barang dengan mereka adalah 10 kali lipat poin Aiden Wang. Jadi Aiden Wang tidak akan rugi. Mengenai konsekuensi apa yang akan dibawa oleh informasi ilmiah dan teknologi yang dipertukarkan oleh orang-orang yang tiba-tiba muncul ini kepada dunia, Aiden Wang mengatakan ia tidak pernah memikirkannya dan itu bukan urusannya. Orang-orang ini muncul hanya untuk melindungi Liu Chao. Di saat yang sama, jika mereka bisa mendapatkan lebih banyak poin, Aiden Wang pasti akan lebih puas. Ketika Liu Chao bangun besok, dia juga akan menerima pesan seperti itu. Entah seperti apa ekspresinya nanti. Dia sudah membaca buku ini. Keesokan paginya, Liu Chao terbangun di hotel dan mendapati dirinya berada di sana. Ia teringat kejadian kemarin, tetapi tidak ingat apapun. Ia hanya ingat mengajak Aiden Wang makan malam dan minum, lalu ia tidak ingat apapun. Mungkin karena Aiden Wang melihatnya mabuk, ia mengundangnya ke sini. Dia mencari ponselnya dan melihat sudah jam 10. Dia segera bangun dan mandi. Dia akan meminta maaf secara langsung hari ini. Ayahnya masih di tangan orang lain. Jika dia tidak pergi, siapa yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Semuanya sudah beres, dan ia hendak menelepon Aiden Wang untuk memberitahu. Begitu mengangkat telepon, ia mendengar suara panggilan masuk. Liu Chao mengira Aiden Wang yang menelepon, tetapi ia tidak menyangka. Teror tak terbatas, aku tak menyangka itu nyata. Alam Dewa Utama, haruskah aku mencobanya? Jika aku selamat dari film horor, aku bisa kembali untuk membalas dendam. Tapi bagaimana jika? Liu Chao melihat kotak dialog di ponselnya dan tidak setakut yang dipikirkan Aiden Wang. Ia sebenarnya sedang mempertimbangkannya. Hal ini membuat Aiden Wang, yang sedang menonton siaran langsung, frustrasi. Ia sangat ingin masuk, tetapi secara tidak langsung hal itu juga mencerminkan situasi Liu Chao saat ini. Ia sudah mati-matian berusaha pergi ke alam Dewa Utama. Itu bukan lelucon. Benar saja, Liu Chao akhirnya mengklik ya. Saat menunggu transfer, layar tiba-tiba berubah, menampilkan opsi baru. Ia langsung marah dan ingin membuang ponselnya. Setelah ragu sejenak, ia melanjutkan membaca. Ia tidak tertarik dengan tawaran tebusan. Lagi pula, yang ia inginkan adalah menyelamatkan ayahnya, bukan keabadian. Namun, ia bersemangat ketika melihat tawaran itu jika saat ini Anda sedang menghadapi kesulitan dan tidak dapat menyelesaikan misi organisasi. Anda dapat meminta bantuan organisasi. Ini terbatas hanya sekali selama periode agen persiapan. Liu Chao memilih untuk setuju bergabung dan segera mengajukan bantuan dari organisasi tersebut. Di kantor Direktur Kantor Pusat Biro Intelijen Khusus Beijing Utara, Direktur San sedang mendengarkan laporan Yu Qiang. Menurut statistik dari Departemen Khusus berbagai negara di biro tersebut, jumlah orang yang direkrut oleh organisasi hantu kali ini mencapai 563 orang. Kami tidak tahu berapa banyak yang belum ditemukan. Kami hanya menemukan 3 orang di negara kami. Terlebih lagi, cakupan personel yang baru direkrut sangat luas, dan terdapat orang-orang dari segala usia dan profesi. Tidak ada pola. Metode rekrutmennya sama dengan yang dikatakan Aiden Wang. Orang-orang dari negara yang sama tidak memiliki hubungan hierarkis. Mereka semua bertanggung jawab kepada kantor pusat organisasi hantu melalui komputer. Isi tugasnya sama dengan yang dibahas Aiden Wang dengan kami terakhir kali. Satu-satunya hal yang tidak kami ketahui adalah pertukaran poin untuk menyelesaikan tugas tersebut. Setelah Yu Qiang selesai berbicara, ia menyerahkan tabel pertukaran poin kepada Direktur San dan kemudian berdiri di sana dengan tenang. Satu-satunya suara di kantor hanyalah derit kertas yang bergeser. 5 menit berlalu sebelum Direktur San akhirnya selesai membaca. Wajahnya muram, dan ia mengerutkan kening, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Bisakah kau hitung berapa poin yang didapat Aiden Wang dari pertukaran informasi terakhir kali? Tanya Direktur San. Jumlah pastinya tidak jelas, tapi mungkin sekitar 20.000 poin. Dan Aiden Wang adalah anggota resmi, jadi saya tidak tahu apakah nilai tukarnya sama dengan nilai tukar agen cadangan ini, jawab Yu Qiang. Lebih dari 20.000 poin bisa ditukar dengan banyak hal baik. Jika Phantom tidak tiba-tiba merekrut orang, kita tidak akan tahu bahwa Aiden Wang telah mendapatkan begitu banyak keuntungan secara pribadi. Tidak diketahui apakah Direktur San sedang berbicara sendiri atau kepada Yu Qiang. Pada saat itu, ponsel Direktur San berdering. Ia mengangkatnya dan melihat pesan lain dari Departemen Keamanan Personalia Organisasi Phantom. Halo, Direktur San.
Saya dari Departemen Keamanan Personalia Organisasi Bayangan. Calon agen baru kami, Liu Chao, telah mengalami perlakuan tidak adil di negara Anda. Berdasarkan prinsip persahabatan dan timbal balik, kami memberitahu Anda tentang masalah ini dan yakin Anda dapat menyelesaikannya dengan lebih baik dan lebih cepat. Jika Anda tidak punya waktu untuk menyelesaikan masalah ini, kami juga dapat mengirimkan personel untuk menyelesaikannya sendiri. Direktur San, mohon berikan jawaban yang jelas dalam 10 menit. Jika Anda melewati batas waktu, kami akan menganggap Anda sibuk dan tidak punya waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Kami akan menyelesaikannya sendiri. Mohon balas sesegera mungkin. Setelah membaca ini, kepala Direktur San mulai sakit lagi. Orang-orang aneh dari organisasi bayangan ini terlalu pandai membuat masalah. Hanya dalam 2 minggu, mereka telah menyebabkan kerusuhan di seluruh dunia. Masalah ini tidak bisa diabaikan. Jika organisasi bayangan mengirim seseorang, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Yukiang, cepat panggil orang bernama Liu Chao ini dan tanyakan apa yang terjadi. Lalu katakan padanya untuk tidak khawatir, kami akan membantunya menyelesaikannya. Direktur San memutuskan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa melibatkan orang-orang aneh itu. Setelah menyerahkan formulir aplikasi, Liu Chao mondar-mandir di ruangan, merasa gelisah, ragu apakah masalahnya bisa diselesaikan. Namun, selama masih ada secercah harapan, ia tak boleh menyerah. Jika tidak berhasil, ia akan meminta maaf. 10 menit kemudian, telepon Liu Chao berdering. Ia segera menjawab, "Halo, siapa ini? Permisi, apakah ini Tuan Liu Chao? Saya orang yang membantu Anda memecahkan dilema Anda. Bisakah Anda menceritakan keseluruhan ceritanya?" Suara Yu Qiang terdengar dari ujung telepon. "Saya Liu Chao. Apakah Anda dari organisasi itu? Apakah organisasi itu benar-benar memutuskan untuk membantu saya memecahkan masalah ini?" Liu Chao tak percaya dan bertanya cepat. "Baiklah, bagaimana ya? Saya bukan dari organisasi Anda, tetapi organisasi Anda meminta saya untuk membantu Anda memecahkan masalah tersebut. Mengenai apakah masalah ini bisa diselesaikan, itu tergantung pada masalah spesifiknya, tetapi umumnya tidak ada masalah. Ceritakan tentang masalah yang Anda hadapi pertama kali," kata Yu Qiang. "Oh, oke, beginilah kejadiannya. Bisakah ini diselesaikan?" Liu Chao memberitahu Yu Qiang apa yang terjadi dan bertanya. "Begitukah? Tidak masalah. Ayahmu akan segera pulang. Jangan khawatir. Semuanya akan segera beres. Aku akan mengaturnya. Sampai jumpa." Liu Chao melonjak gembira mendengar jawabannya, tetapi ia segera mengendalikan emosinya. Ia memutuskan untuk pulang duluan, membayar, dan naik taksi pulang. Setelah Yu Qiang menutup telepon, dia segera melaporkan rinciannya kepada Direktur San. Kepala Direktur San semakin sakit setelah mendengar ini. Omong kosong macam apa ini? Bagaimana mungkin orang-orang dari organisasi bayangan itu repot-repot melakukan hal seperti ini? Mereka benar-benar punya banyak waktu luang. Tapi dia tetap harus mengurusnya. Kalau begitu, kau pergi dan tangani sekarang. Beritahu departemen terkait untuk membebaskan orang-orang itu dulu. Kalau ayah dan anak itu punya masalah lain, kita bisa selesaikan bersama. Departemen seperti Biro Intelijen Khusus sangat efisien. Dalam waktu 1 jam, ayah Liu Chao tiba di rumah, bahkan dibawa kembali dengan mobil polisi. Mereka yang terlibat dalam insiden ini dipecat jika memiliki masalah kecil, atau ditangkap atau dihukum jika memiliki masalah serius. Mereka semua bernasib malang, dan tak seorang pun lolos. Ayah si Cheng Su memiliki koneksi yang kuat, dan ia menemukan seorang pemimpin senior, koneksi yang diwariskan ayahnya kepadanya. Sebelumnya, ia tak pernah mau memanfaatkannya, tetapi kali ini ia tak bisa menahannya. Pemimpin senior itu memanggil Direktur San untuk memohon belas kasihan, tetapi Direktur San menolaknya, dengan mengatakan bahwa hal itu merupakan ancaman bagi keamanan nasional. Ayah dan anak itu akhirnya ditangkap dan dipenjara bersama. Aiden Wang sangat senang mengetahui dari Cheat bahwa masalah Liu Chao telah teratasi. Mengenai apa yang dikatakan Cheat tentang Direktur San yang tidak senang, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ia baru saja akan mencari teman bermain. Cheat tersebut memberitahu bahwa Direktur San sedang menelepon dan bertanya kepada Aiden Wang apakah ia ingin menjawab. Sekarang semua panggilan telepon Aiden Wang ditangani oleh Cheat tersebut, jadi ia pun menjawabnya. "Bagaimana Paman San menemukan waktu untuk meneleponku? Jangan tersenyum seperti itu, nak. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu kali ini," kata Direktur San serius. "Paman San, kalau Paman butuh bantuan, aku pasti rela mati-matian bantu Paman. Aku akan menerima pekerjaan itu apapun risikonya," lanjut Aiden Wang sambil tersenyum. "Jangan terlalu percaya diri, nak. Kalau kamu tidak bisa, aku akan mengejarmu. Kalau begitu aku akan menjawab, kalau itu sesuatu yang bisa kulakukan, pasti akan kulakukan. Apa tidak apa-apa? Sudah larut? Ayo kita mulai. Kau tahu organisasi bayangan sedang merekrut orang tadi malam, kan? Kudengar dari mereka,
Kau punya hadiah poin misi yang bisa ditukar dengan banyak hal baik. Seharusnya kau sudah mendapatkan banyak poin di 2 kesempatan pertama. Bagaimana kalau kau tukarkan sebagian untuk negara? Tidak masalah, kan? Direktur San mengatakannya dengan baik, tapi sebenarnya dia menginginkan sesuatu. Kalau tidak, poin-poin itu akan menjadi bom waktu di tangan Aiden Wang. Siapa yang tahu apa yang akan dia tukarkan jika dia bertindak gegabah? Lebih baik dia berkontribusi untuk negara. Paman San, kau tahu segalanya. Aku memang dapat banyak poin, tapi aku sudah menghabiskannya. Aku masih punya lebih dari 500 poin tersisa. Tadinya aku mau mengembalikannya. Tapi setelah mendengar perkataanmu, Paman San, aku memutuskan untuk menyumbangkannya ke negara. Aku bisa membantumu menukarkan apapun yang kau mau, lalu memberikannya padamu. Aiden Wang berpikir, kau di sini untuk meminta poin, ide bagus, tapi aku tidak bisa tidak memberimu poin, jadi berikan saja 500. Apa? Kau sudah menghabiskan semuanya. Aku hitung kau punya lebih dari 20.000 poin. Kemana kau menghabiskannya? Hanya tersisa 500. Direktur San kesal mendengar ini. Jelas sekali dia tidak ingin memberikannya. Kau menggunakan begitu banyak poin untuk ditukar dengan pesawat dan tank. Saya membeli sebotol penambah tubuh Nix 003A seharga 18.000 poin. Produk ini dapat meningkatkan kebugaran fisik saya hingga 5 kali lipat. Saya membelinya karena saya pikir produk ini bagus. Anda tahu, kebugaran fisik saya kurang baik karena saya tinggal di rumah, jadi saya ingin menjaga kebugaran tubuh. Saya juga membeli superkomputer game khusus seharga 3.000 poin. Komputer ini memiliki layar proyeksi 3D dan tidak ada lag saat bermain game. Sangat nyaman digunakan, kata Aiden Wang dengan nada yang sangat tulus dan gembira. Direktur San hampir muntah darah setelah mendengar ini dan langsung pingsan. Aku benar-benar ingin bilang kebugaran fisik seperti apa yang kamu butuhkan sebagai seorang nerd. Kamu bahkan tidak berolahraga, jadi sayang sekali punya fisik sebagus itu. Tidak apa-apa, tapi kenapa harus beli superkomputer untuk gaming? Kamu bisa saja beli superkomputer, tapi harus dibuat khusus untuk gaming? Sayang sekali. Kamu belum lihat jet tempur kecil berawak cerdas dan baju zirah exoskeleton individual yang disederhanakan itu? Kenapa kamu tidak beli sesuatu dengan nama-nama keren seperti itu? Direktur San terlalu lelah untuk mengeluh. Aku segera menutup telepon. Aku bisa marah kalau terus bicara. Michigan, juga dikenal sebagai Michigan, adalah sebuah negara bagian di Amerika Serikat yang terletak di kawasan Great Lakes. Negara bagian ini terkenal sebagai tempat lahirnya industri otomotif. Negara bagian ini terdiri dari 2 semenanjung yang dipisahkan oleh Selat Mackinac. Semenanjung bawah, bagian utama negara bagian ini, lebih besar. Separuh selatannya berbatasan dengan Indiana, sementara separuh timurnya berbatasan dengan Ohio. Detroit, sebuah kota di Michigan, dulunya merupakan pusat perakitan mobil terbesar di dunia. John, yang bekerja di bengkel mobil di pusat kota, adalah seorang teknisi biasa. Namun kini, ia memiliki identitas baru calon agen organisasi bayangan. Ketika menerima pesan itu kemarin, ia memilih untuk bergabung dan segera mulai memverifikasi keasliannya. Ia menunjukkan salinan dokumentasi teknisnya sendiri, yang merupakan cetak biru untuk anjing mekanik yang ia rancang karena bosan. Karena banyak teknologi di dalamnya masih dilindungi paten, cetak biru yang ia rancang berdasarkan teknologi tersebut menjadi tidak berguna. John mengunggah cetak birunya dan menunggu beberapa saat sebelum organisasi tersebut membalas bahwa teknologinya berharga dan ia menerima 1 poin. Ia langsung memilih untuk menukarkan poin tersebut menjadi uang tunai, dan ketika poinnya kembali 0, ia menerima notifikasi bank di ponselnya yang mengatakan bahwa 100.000 mijin telah ditransfer, dan sisanya. Begitu John menerima notifikasi bank, ia tahu ia akan kaya. Karena poin bisa ditukar dengan uang, artinya ada hal-hal lain juga. Dengan poin yang cukup, ia bisa hidup ratusan tahun sebelum meninggal. Pikiran itu memenuhi John dengan kekuatan. Ia menyalakan komputernya dan memasuki sebuah forum teknis, tempat ia biasa berkumpul. Ada banyak desain dan material dari orang-orang seperti dirinya yang gemar mendesain barang-barang mereka sendiri, tetapi mereka melanggar hak paten orang lain dan tidak memiliki nilai sebenarnya. John hanya ingin mengunduh semua cetak biru dan material, menukarnya dengan poin, lalu membayarnya. Saat memasuki forum, ia mendapati banyak orang membeli cetak biru dan material. Bahkan ada yang menawarkan hadiah 20.000 koin emas per potong material, dengan tujuan mengambil apapun yang bisa mereka dapatkan. Setelah bertanya, ia mendapati bahwa orang-orang ini baru saja muncul hari ini, dan situasi ini menyebar di berbagai forum besar di seluruh Amerika Serikat. John menghubungi seorang teman untuk membeli materialnya, tetapi diberitahu bahwa semuanya sudah habis terjual. John terpaksa mengunduh material gratis dan mengunggahnya ke kantor pusat, tetapi dianggap tidak berharga. Ketika John mengunduh informasi dari seluruh internet, staf Pusat Pemantauan Internet Badan Keamanan Nasional telah menguncinya. Target baru telah ditemukan. Lokasinya di Jalan XXX nomor 20, Detroit, Michigan.
Nama pemiliknya John, kata staf itu kepada supervisor. Oke, lanjutkan pemantauan. Setelah berkata begitu, pengawas itu mengangkat telepon di atas meja, menekan tombol putar ulang, dan panggilan pun tersambung dalam sekejap. Hei, Bung, kau belum selesai, kan? Kau sudah menangkap puluhan orang sejak tadi malam. Apa sih yang kau, Badan Keamanan Nasional, mau lakukan? Sebuah suara marah terdengar dari ujung telepon. Maaf, Bung, kami juga tidak ingin melakukan itu. Tapi beberapa dari orang-orang ini bisa membahayakan keamanan nasional. Lagi pula, kami tidak ingin menangkap mereka. Kami hanya ingin mengundang mereka ke kantor polisi untuk mengobrol, minum kopi, atau semacamnya. Kami akan memulangkan mereka setelah mengobrol. Jangan terlalu kasar saat mengundang orang, kalau tidak akan ada masalah besar. Saya tidak bercanda, kata pengawas itu dengan serius. Oke, aku sudah mendengar ini berkali-kali. Kita akan perhatikan. Sebuah suara tak berdaya terdengar dari telepon. Kurang dari setengah jam setelah menutup telepon, John diundang ke Badan Keamanan Nasional. Setibanya di sana, ia diinterogasi oleh seorang wanita yang sangat berpengalaman. Mengapa ia berpengalaman? Karena sejak kemarin hingga kedatangan John, ia telah menerima puluhan orang yang diundang. Di antara mereka, hanya sekitar selusin yang merupakan calon agen organisasi bayangan. Sisanya ditangkap secara keliru saat mengunduh informasi daring. Ia pertama kali bertanya kepada John bagaimana ia bergabung dengan organisasi tersebut. Setelah mendengar jawaban John, yang sama persis dengan belasan orang yang menjawabnya sebelumnya, ia menunjukkan ekspresi kecewa dan berhenti menanyakan pertanyaan-pertanyaan tak penting itu. Ia langsung memberitahu John bahwa pemerintah akan membeli poin yang ia peroleh, dan harganya tidak akan lebih rendah dari harga tukar dengan organisasi bayangan. Namun, ia juga meminta John untuk tidak memberitahu organisasi bayangan tentang hal ini. Hal lainnya harus tetap sama. John tidak punya pilihan selain setuju. Ia tidak percaya sebuah organisasi akan melawan pemerintah AS hanya demi dirinya. Orang-orang sebelum dia juga berpikir demikian. Hanya pemerintah AS yang tahu bahwa jika terjadi sesuatu pada salah satu dari mereka, Amerika Serikat juga akan mendapat masalah, karena organisasi bayangan telah membuktikannya, dan kemalangan Jepang kecil saat ini adalah bukti terbaiknya. Di markas besar SHIELD, Direktur Hans berada di kantornya melihat daftar pertukaran yang diberikan oleh organisasi bayangan kepada agen tersebut. Apa kau masih melihat daftar pertukaran yang diberikan hantu itu? Berhentilah melihat, itu jelas penipuan, kata wakil direktur Adrian masuk. Apakah pertukaran teknologi sudah dimulai? Berapa banyak orang yang telah dilacak oleh Badan Keamanan Nasional? Hans mendongak dan bertanya. Kita sudah bertukar 2 teknologi. Sulit membayangkan teknologi organisasi hantu jauh lebih canggih daripada teknologi kita. Aku belum pernah mendengar tentang organisasi ini sebelumnya, dan kita tidak dapat menemukan jejaknya sekeras apapun kita menyelidikinya. Kali ini mereka tiba-tiba merekrut begitu banyak orang. Saat ini, ada 631 orang di dunia, dan 27 diantaranya telah ditemukan di negara kita. Orang-orang yang bertukar informasi adalah staf dari sebuah departemen di bawah biro kita. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan organisasi hantu. Selain bertukar informasi, ini tidak ada tujuan lain sama sekali. Mereka bahkan tidak mempertimbangkan loyalitas dan hanya merekrut orang-orang seperti ini. Sungguh tak terbayangkan, kata Adrian. Organisasi bayangan jelas tidak merekrut begitu banyak orang secara tiba-tiba. Pasti ada tujuan lain, tapi kita tidak tahu, kata Hans tegas. Jika Aiden Wang mendengar percakapan ini, dia pasti akan mengacungkan jempol pada Hans. Tujuan sebenarnya merekrut orang bukanlah untuk bertukar informasi ilmiah dan teknologi. Hans bisa menebaknya. Jika Hans tahu bahwa tujuan sebenarnya merekrut orang adalah untuk menutupi Liu Chao, entah apa yang akan dipikirkannya, tetapi ekspresinya pasti akan sangat menarik. Hari itu, badan-badan khusus di seluruh dunia bekerja tanpa lelah untuk mengidentifikasi calon agen organisasi hantu. Badan-badan khusus masing-masing negara juga membagikan jumlah individu yang telah mereka identifikasi. Negara-negara besar mengumpulkan personel dan poin yang telah mereka kumpulkan, masing-masing dengan tujuan yang pada dasarnya sama menemukan individu terpercaya untuk bertukar informasi dengan organisasi hantu, dan kemudian menggunakan poin tersebut untuk menebus apa yang dibutuhkan negara. Pada saat itu, Direktur San dari Biro Intelijen Khusus Kekaisaran Surgawi menemukan masalah informasi teknologi yang mereka tukarkan tidak secanggih ketika mereka bertukar dengan Aiden Wang. Meskipun masih setara dengan teknologi global saat ini, informasi tersebut tidak mencakup teknologi seperti fusi nuklir terkendali. Direktur San pun teringat Aiden Wang lagi, tetapi ketika memikirkan apa yang telah dipertukarkannya, ia merasa sedikit kewalahan. Aiden Wang sedang bermain game di superkomputer game khusus miliknya. Setelah menelepon Direktur San di pagi hari, ia merasa sudah waktunya untuk mengganti peralatan gamenya dengan peralatan game profesional. Peralatan game terbaru yang ada di pasaran di rumah terasa buruk dibandingkan dengan daftar penukaran CEAT. Setelah melihat produk-produk kelas atas tersebut, bermain game di peralatan rumahnya terasa membosankan.
jadi Aiden Wang mengganti semuanya. Untungnya, total biayanya hanya sedikit di atas 2.300 poin. Ini mudah bagi Aiden Wang, yang kini memiliki hampir 500.000 poin. Terlebih lagi, para agen akan mengumpulkan data dari seluruh dunia untuk Aiden Wang, sehingga ia tidak kekurangan poin. Terlebih lagi, data terus-menerus dikirimkan kepada si penipu, dan poinnya terus bertambah. Waktu berlalu begitu cepat, dan dalam sekejap mata, September telah berakhir. Hari nasional akan tiba seminggu lagi. Sudah beberapa hari sejak acara rekrutmen terakhir. Selama hari-hari ini, informasi telah dikirimkan ke plugin dari pagi hingga malam. Poin Aiden Wang juga meningkat pesat, dan sekarang ia memiliki hampir 700.000 poin. Aiden Wang telah kembali ke jadwal tidurnya yang biasa beberapa hari terakhir ini. Setiap pagi, ia tidur sampai bangun sendiri, turun ke bawah untuk sarapan, lalu pulang untuk bermain game dan membaca novel. Liu Chao bahkan memanggilnya untuk makan, mengatakan semuanya sudah beres. Namun Liu Chao tidak menjelaskan bagaimana, dan Aiden Wang tidak bertanya. Sepanjang makan malam dihabiskan untuk mengobrol tentang hal-hal yang tidak penting. Namun hari ini, Aiden Wang tak kuasa menahan diri. Ia turun ke bawah, makan, lalu pulang untuk berbaring, bahkan tak bermain game. Ia tiba-tiba bosan dengan kehidupan seperti ini, tetapi ia tak tahu harus berbuat apa lagi. Ia punya banyak uang, dan ia tak punya pacar, tetapi ia tak bisa begitu saja mengambil pacar dari jalanan. Dengan teknologi yang dimilikinya, ia bisa dengan mudah mendirikan perusahaan dan, tanpa banyak usaha, perusahaan itu akan dengan mudah menjadi perusahaan Fortune 500. Jadi, Aiden Wang tak tahu harus berbuat apa. Hek, kenapa aku jadi bosan main game sekarang? Dulu aku sangat bersemangat main game selama setahun penuh. Ada apa? Tanya Aiden Wang kepada si hacker dengan lesu. Guru, jika Anda bosan dengan permainan Anda saat ini, mengapa tidak mencoba permainan yang lain? Kamu mau tukar apa? Itu semua cuma game sampah. Gak seru sama sekali. Mereka cuma mau menipu orang. Kalau kamu berani keluar uang, kamu pasti jagoan. Gak ada yang bisa ngalahin kamu. Aku nggak mau main game kayak gitu. Kalau begitu, guru, silakan cari orang lain yang bisa membuat permainan yang lebih baik dan mengerjakannya sesuai dengan permintaan guru. Kyle, kamu seharusnya punya itu untuk permainan. Aiden Wang tiba-tiba teringat hal itu. Tuan, Anda sama sekali tidak bisa memainkan game di game saya, karena ras kita berbeda dan perspektif kita berbeda. Anda tidak akan tertarik dengan game di sini. Jelas plugin itu. Aiden Wang tidak percaya, tetapi juga ingin melihat seperti apa permainan ras alien itu. Ia meminta program curang untuk mentransfer permainan ke komputer gamenya, lalu menyalakan layar proyeksi 3D dan bersiap untuk bermain. Namun, ia justru menyaksikan layar bergeser maju mundur, tidak dapat memahami maksudnya. Setelah 2 menit, layar tiba-tiba menjadi hitam. Program curang memberi sinyal bahwa permainan telah berakhir. Baiklah, chat itu benar. Aiden Wang benar-benar tidak tahu cara bermainnya, dan dia bahkan tidak tahu apa yang ada di layar. Hubungi aku, bisakah kau membuat permainan? Aiden Wang akhirnya bersikeras membiarkan teman kencan itu beraksi. Maaf, Tuan. Saya bisa membuat game, tapi itu parameter dan kerangka game yang ditetapkan oleh ras kita. Jika Tuan ingin membuat game bumi, saya hanya bisa mengoptimalkannya, bukan menciptakannya. Jika Tuan membutuhkannya, saya bisa mengoptimalkan game apapun di bumi menjadi game virtual sepenuhnya, kata plugin itu. Permainan yang sepenuhnya virtual. Apa ini jenis permainan yang ada di novel di mana kita pakai helm? Tanya Aiden Wang bersemangat. Tuan, memang seperti itu, tapi teknologi peradaban tingkat pertama belum begitu maju, dan hanya bisa mencapai 60% virtualitas. Hanya itu saja yang ada, tapi masih jauh lebih baik daripada game 3D zaman sekarang. Jadi, segera optimalkan. Mari kita pilih World of Warcraft dan lihat bagaimana kinerjanya. Setelah beberapa saat, chat tersebut mengoptimalkan permainan, dan Aiden Wang menukarnya dengan helm mewah yang dapat meningkatkan virtualitas. Setelah mengenakan helm dan membiarkan chat tersebut bertindak sebagai server, Aiden Wang memasuki dunia permainan. Begitu masuk, rasanya berbeda dari kenyataan. Bagaimana ia menjelaskannya? Rasanya agak melayang, seperti mimpi. Namun kesadarannya jernih. Aiden Wang menggerakkan tangan dan kakinya, lalu berteriak 2 kali. Ya, rasanya tidak berbeda dengan orang sungguhan. Aiden Wang mulai berlari keluar kota. Namun kali ini, ada yang salah lagi. Aiden Wang berlari sekuat tenaga, tetapi secepat apapun ia berlari, kecepatannya tetap sama. Dengan kata lain, kecepatan larinya konstan, sekeras apapun ia berusaha. Oke, lupakan detailnya. Biarkan Chat meningkatkan levelnya ke level tertinggi, dan semua perlengkapan serta tunggangannya akan menjadi yang terbaik. Aiden Wang melompat ke tunggangannya dan menerbangkannya, siap merasakan sensasi terbang. Penerbangan ini salah lagi, karena ia sama sekali tidak merasakan angin.
Ia hanya mendengar suara kepakan sayap tunggangannya, seperti naik lift. Perasaan itu tak terucapkan. Lupakan saja, lupakan detailnya. Memandang ke bawah, menatap pegunungan dan hamparan tanah di bawah, langit biru dan awan putih di atas kepala, angin sepoi-sepoi akan terasa lebih indah. Saat aku sedang berpikir, pandanganku tiba-tiba menjadi gelap. Apa yang terjadi? Ternyata itu perubahan peta. Kupikir tungganganku malfungsi. Saat bermain di komputer, aku merasa perubahan peta itu tidak salah. Tetapi saat bermain langsung, rasanya seperti terbentur batu bata. Melihat pemandangan di hadapanku berubah lagi, Aiden Wang tidak bersemangat kali ini karena ia sudah tidak punya semangat lagi untuk bermain. Keluar dari permainan dan lepas helm game. Chat, ini game yang kamu optimalkan, kenapa banyak sekali kekurangannya? Kata Aiden Wang dengan nada tidak puas. Ini pertama kalinya Chat mengecewakan Aiden Wang. Tuan, saya hanya bisa mengoptimalkan permainan ini menjadi permainan virtual, tapi saya tidak tahu bagaimana cara mengubah pengaturan permainan itu sendiri, dan dengan standar apa. Tidak ada permainan seperti itu di bumi, dan novel ini hanya menggambarkan alur ceritanya. Saya tidak dapat menemukan template referensi, jadi saya hanya bisa menggunakan pengaturan permainan itu sendiri. Tapi pengaturan tersebut adalah pengaturan permainan komputer dan pada dasarnya berbeda dari pengaturan permainan virtual. Jadi, suara plugin semakin mengecil, dan akhirnya Aiden Wang tidak dapat mendengarnya, seperti anak yang disakiti. Oke, aku tidak menyalahkanmu. Karena optimasi tidak berhasil, beritahu aku bagaimana kita bisa membuat game ini lebih baik, kata Aiden Wang. Dunia dalam game ini bisa digantikan dengan data bumi. Aku bisa membuat petanya kalau kau mau, tapi aku harus mencari orang lain untuk membuat alur ceritanya. Tunggu, apa maksudmu dengan menggunakan data bumi? Tanya Aiden Wang. Lingkungan permainannya sama dengan bumi, seperti gravitasi, tekanan, gaya tumbukan, tekanan atmosfer, kecepatan angin. Dengan demikian, semua hukum fisika sama dengan yang berlaku di bumi, dan pemiliknya tidak akan merasa tidak nyaman saat memasukinya lagi. Penjelasan plugin tersebut. Aiden Wang menganggapnya hebat. Lingkungan seperti bumi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Semua hukum fisika berlaku sama seperti di bumi. Artinya, bahkan jika seseorang menjatuhkan batu dari langit, orang itu tetap akan mati. Agak konyol memang, tapi batasi saja ketinggian terbangnya dan lupakan detailnya. Tautan eksternal, posting ke situs web bakat terkemuka untuk merekrut orang. Kami hanya mencari perencana dan desainer game, yang mampu merancang konsep keseluruhan game, seperti tugas, plot, keterampilan, pengembangan, DLL. Kami tidak membutuhkan staf lain. Oh, dan kami juga mencari seniman dan musisi. Gaji bulanan 5.000 yuan, dan gaji tetap 8.000 yuan. Ada juga hadiah untuk desain yang bagus. Posting informasi ini dan sematkan di bagian atas. Aiden Wang langsung melakukannya begitu ia mengatakannya. Tuan, apakah Anda mengelola perusahaan ini secara pribadi? Waihu sedikit bingung. Yah, kita perlu merekrut lebih banyak talenta manajemen. Mereka tidak perlu terlalu cakap, asalkan bisa mengelola perusahaan dengan baik, tambah Aiden Wang. Tuan, di mana perusahaan itu terdaftar? Apa nama perusahaannya? Berapa modal terdaftarnya? Tanya plugin itu lagi. Kamu bisa melakukannya sendiri. Kamu pasti bisa. Aiden Wang terdiam. Plugin. Tak lama setelah informasi ini dipublikasikan, banyak orang mengirimkan resume, tetapi sekarang tidak ada cara untuk wawancara. Mereka bahkan tidak memiliki ruang kantor, yang lebih buruk daripada perusahaan cangkang. Mereka hanya bisa menunggu sampai mereka dapat merekrut personal manajemen dan membiarkan mereka menyewa gedung kantor secara langsung. Perusahaan itu terdaftar di Bermuda dengan modal terdaftar sebesar 50 miliar yuan. Nama lengkapnya adalah Phantom International Network Communication Co., Ltd. Ketika Aiden Wang melihat nama perusahaan yang didaftarkan oleh peretas itu, ia langsung menutup dahinya dan memutar bola matanya. Seolah-olah mereka takut orang lain tidak akan tahu bahwa perusahaan itu dimiliki oleh organisasi Phantom. Dan modal terdaftarnya apakah itu perusahaan game? Itu lebih dari cukup untuk sebuah perusahaan minyak. Tapi tak apa, itu tetap membuat perusahaan terlihat kuat. Sore itu, memang ada yang melamar posisi manajer umum. Aiden Wang melihat resumenya. Lin Xin, pria berusia 27 tahun, meraih gelar Magister Administrasi Bisnis dari Universitas Bisnis dan Ekonomi Internasional. Ia telah bekerja di 5 perusahaan sejak lulus, dengan masa kerja terlama tidak lebih dari setahun, dan saat ini menjabat sebagai wakil manajer umum di perusahaannya saat ini. Dia mahasiswa yang berbakat. Meskipun Universitas Bisnis dan Ekonomi Internasional bukan yang terbaik di Tiongkok, universitas itu juga tidak buruk, terutama di bidang administrasi bisnis, yang berada di peringkat ke-13 secara nasional. Itu cukup mengesankan. Namun, dia telah berpindah-pindah pekerjaan dengan tingkat yang mengkhawatirkan. Hanya beberapa tahun setelah lulus, dia sudah pindah 5 perusahaan.
Jika dia benar-benar diterima di perusahaan mereka, itu akan menjadi yang keenam. Aiden Wang tetap memutuskan untuk bertemu Lin Xin, jadi dia meminta seorang peretas untuk mengiriminya pesan dan mengatur makan malam di pasar malam pukul 18, yang akan dianggapnya sebagai wawancara. Aiden Wang pergi ke pasar malam pukul 4:30. Sebenarnya, ia memilih makan di sana karena dekat dengan rumah. Kualitas tempat itu memang tidak bagus, tetapi juga tidak memalukan. Aiden Wang tiba di hotel dalam 15 menit. Pelayan mengantarnya ke ruang pribadi yang telah dipesan untuk makan siang. Aiden Wang memesan 2 hidangan dan duduk di sana menunggu Lin Xin. Pukul 556, seorang pemuda jangkung dan kurus memasuki ruangan. Melihat Aiden Wang sendirian di sana, ia jelas tertegun sejenak, tetapi ia segera bereaksi dan berjalan menghampiri Aiden Wang. Permisi, apakah Anda pewawancara untuk Void International Network Communication Co., Ltd? Lin Xin berhenti sejenak ketika menyebutkan posisi tersebut. Aiden Wang melihat Lin Xin tepat saat ia masuk. Foto di resumenya terlihat sangat mirip dengan orang aslinya, dan ia cukup senang dengan reaksi Lin Xin. Lagi pula, Lin Xin tidak bertanya mengapa para petinggi perusahaan belum datang. Ia tidak memperlakukannya seperti pembawa tas, melainkan bertanya apakah ia seorang penguji. Meskipun masih ada perbedaan besar antara statusnya dan Aiden Wang, itu masih cukup baik. Halo, Tuan Lin. Nama saya Aiden Wang. Saya pemegang saham terbesar kedua di Phantom Company dan juga pewawancara Anda. Aiden Wang berdiri dan berkata, Halo, Tuan Wang, saya tidak menyangka Anda masih semuda ini. Saya sungguh minta maaf, kata Lin Xin cepat. Bukan apa-apa. Tuan Lin sangat baik bereaksi seperti ini saat pertama kali bertemu saya. Setidaknya dia tidak memperlakukan saya seperti tukang angkut barang untuk bos. Silakan duduk, kata Aiden Wang. Mereka berdua duduk dan mulai membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Seperti bagaimana Tuan Wang masih muda dan menjanjikan, bagaimana Tuan Lin adalah siswa yang berbakat, dan sebagainya. Meskipun Aiden Wang seorang otaku, bukan berarti Aiden Wang tidak bisa bergaul dengan orang lain. Lagi pula, Aiden Wang akhir-akhir ini menjadi jauh lebih keras kepala. Apapun pujian yang diberikan Lin Xin, Aiden Wang menerimanya tanpa rasa malu. Hidangan segera disajikan, dan mereka berdua makan sambil mengobrol tanpa membicarakan bisnis. Melihat makan malam sudah selesai dan Aiden Wang masih belum membicarakan perekrutan, Lin Xin menjadi cemas. Tuan Wang, saya ingin bertanya apa saja persyaratan perusahaan untuk posisi manajer umum. Lin Xin tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan bertanya terlebih dahulu. Baiklah, saya tidak punya persyaratan apapun. Yang penting adalah memilih dan menyewa ruang kantor untuk perusahaan, lalu merekrut supervisor dan mengelola karyawan perusahaan. Saya tidak punya persyaratan lain, kata Aiden Wang setelah berpikir sejenak. Bagaimana dengan persyaratan perusahaan untuk tempat tersebut? Jenis supervisor dan pekerjaannya. Kamu bisa menanganinya sesukamu. Aku tidak punya persyaratan apapun. Satu-satunya persyaratan adalah harus cepat. Sebaiknya semuanya bisa diselesaikan dalam 3 hari. Lin Xin hendak meminta klarifikasi ketika ia diinterupsi oleh Aiden Wang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Aiden Wang, wajahnya tiba-tiba menjadi hitam dan sudut mulutnya berkedut. Lebih baik cari kantor yang lebih besar. Nanti aku kirim persyaratan perekrutnya. Ada 1 miliar RMB di kartu ini. Gunakan untuk mencari tempat. Mau sewa atau beli? Syaratku cepat. Kau mengerti. Aiden Wang merasa dibenci saat melihat ekspresi Lin Xin, jadi dia melempar uang itu tanpa berkata apa-apa. Aksi melempar kartu itu ke meja sungguh keren. Jika Lin Xin seorang wanita, matanya mungkin akan langsung berbinar. Gulp. Tuan Wang, saya mengerti. Jangan khawatir, saya akan melakukannya secepat mungkin. Lin Xin menatap kartu di atas meja, menelan ludah, lalu memberi Aiden Wang jawaban yang tegas. Perusahaan ini benar-benar punya uang. Segalanya bisa dilakukan dengan uang, hanya kecepatan yang cukup. Inilah yang kita sebut mendominasi, pikir Lin Xin dalam hati sambil memegang kartu itu. Setelah itu, Lin Xin tidak sesantai sebelumnya. Aiden Wang memperhatikan dan berpikir, inilah yang kuinginkan. Aku mungkin tidak berpendidikan sepertimu, tapi aku kaya. Siapa yang sanggup menghambur-hamburkan uang kepadaku? Lagi pula, dengan para penipu yang mengawasinya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam sekejap, Aiden Wang berubah menjadi orang kaya baru. Setelah makan malam, keduanya kembali ke rumah masing-masing. Aiden Wang terhuyung-huyung menuju rumah, tetapi sebelum setengah jalan, telepon berdering. Nada dering eksternal menunjukkan bahwa Direktur San yang menelepon. Hei, Paman San, kau masih sempat meneleponku? Aiden Wang mulai berbicara dengan suara menyebalkan itu lagi. Saya tidak sesantai Anda. Kali ini saya punya sesuatu untuk ditanyakan. Tahukah Anda bahwa organisasi bayangan akan membuka perusahaan internet di Tiongkok? Saya sudah bertanya kepada banyak calon agen, dan mereka tidak tahu, jadi saya ingin bertanya apakah Anda tahu. Direktur San berbicara dengan sangat cepat. Saya tahu.
Perusahaan ini didirikan oleh saya. Organisasi ini menyediakan 80% dana dan teknologi, dan saya memiliki 20%. Saya yang mengelola perusahaan, kata Aiden Wang santai. Kenapa tiba-tiba terpikir untuk mendirikan perusahaan? Apa kau tidak suka bermain game dan membaca novel di rumah? Ini bukan gayamu. Katakan sejujurnya apa yang terjadi. Direktur San sangat terkejut. Ia tidak terkejut karena organisasi bayangan telah mendirikan perusahaan, juga bukan karena modal terdaftarnya terlalu besar, melainkan karena Aiden Wang bukanlah tipe orang yang akan terpikir untuk mendirikan perusahaan. Ia benar-benar seorang otaku. Jelas ada yang salah. Kau bisa lihat sendiri, aku tak punya pilihan. Setelah transaksi terakhir, organisasi melihat kinerjaku yang baik, jadi mereka mempromosikanku ke level yang lebih tinggi. Sekarang aku kepala wilayah Tianchao dari organisasi bayangan. Ini hal yang bagus. Aku tidak perlu menjalankan misi untuk bertukar teknologi, dan aku mendapatkan poin dengan jumlah tetap setiap bulan. Aku sangat senang. Tapi saya tidak menyangka organisasi itu akan memberitahu saya bahwa saya bisa memilih teknologi apapun dari organisasi itu untuk memulai perusahaan. Organisasi itu akan menyediakan dana, dan saya juga akan memiliki 20% saham. Awalnya saya tidak setuju, tetapi organisasi itu bersikeras bahwa saya harus memulai perusahaan. Kegagalannya tidak masalah, itu dianggap menguntungkan, tetapi saya harus memulainya, jelas Aiden Wang. Namun, kata-kata Aiden Wang terdengar berbeda bagi Direktur San. Ketika mendengar pilih teknologi apapun dari organisasi ini, kepala Direktur San langsung meledak, dan ia tidak mendengarkan apapun yang dikatakan Aiden Wang setelahnya. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan tentang teknologi apa yang harus dipilihnya. Namun setelah berpikir sejenak, ia menyadari ada yang tidak beres. Aiden Wang pasti sudah memilih sebuah teknologi. Perusahaan itu terdaftar, dan teknologi itu terkait dengan internet. Ia segera bertanya kepada Aiden Wang teknologi apa yang telah dipilihnya. Teknologi apa yang Anda pilih? Teknologi itu termasuk dalam aspek internet yang mana? Saya tidak memilih teknologi, tetapi memang berkaitan dengan internet, Anda tahu, game daring. Saya memilih untuk meminta bantuan organisasi mengembangkan game daring yang menyenangkan. Organisasi tersebut melihat bahwa saya tidak memilih teknologi, jadi mereka meminta bantuan kecil dan memberi saya tambahan modal terdaftar sebesar 30 miliar mijin. Saya pintar, kan? Kata Aiden Wang dengan nada riang, seperti musang yang mencuri ayam. Bip Direktur San hampir muntah darah setelah mendengar ini dan segera menutup telepon. Direktur San meletakkan telepon, menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya merasa lebih baik. Ia tiba-tiba menyadari bahwa jika ia terus mengobrol dengan Aiden Wang seperti ini, IQ-nya akan turun. Ia tidak menginginkan teknologi organisasi, tetapi menginginkan bantuan untuk membuat game. Apa-apaan ini? Direktur San ingin menampar Aiden Wang sampai mati. Kesempatan yang sempurna. Ia bisa memilih teknologi apa saja, formula ramuan pemanjang umur, atau apapun. Siapa sangka Aiden Wang akan. Jingnan New Century Plaza terletak di pusat CBD Nanjing, di persimpangan Jalan Baisia Taiping Selatan dan Jalan Zongshan Timur. Plaza ini memiliki luas total 11.250 meter persegi dan luas bangunan sekitar 130.000 meter persegi. Plaza ini merupakan gedung perkantoran Grade A. Ketika Aiden Wang tiba, Lin Xin sudah menunggu di lantai bawah. Konon, dengan tenaga profesional dan uang, segalanya bisa berjalan sangat cepat. Hanya dalam 3 hari, Lin Xin pada dasarnya sudah mendirikan perusahaan, merekrut banyak staf, dan siap bekerja. Bapak Wang, kantor perusahaan berada di lantai 22 gedung A. Saya sudah menyewa seluruh lantai 22 dan merekrut semua staf inti. Lin Xin maju dan mulai menjelaskan situasi perusahaan. Baiklah, ayo kita ke atas dan panggil staf produksi game ke ruang konferensi. Aku akan mengadakan rapat untuk mereka, kata Aiden Wang sambil mengangguk. Memasuki gedung perkantoran, saya melihat banyak anak muda berlarian. 9 lift selalu penuh. Setelah beberapa saat, saya menunggu lift tiba di lantai 22. Hal pertama yang saya lihat adalah poster perusahaan yang menutupi seluruh dinding. Yang paling menarik perhatian adalah deretan angka 0 yang panjang di kapital terdaftar perusahaan. Aiden Wang memperkirakan setiap orang yang melihatnya akan menghitungnya. Saya meminta seseorang untuk melakukan ini untuk menunjukkan kekuatan perusahaan. Banyak orang enggan datang ketika mendengar ini perusahaan baru, tetapi mereka tertarik dengan keuntungan yang kami tawarkan dan datang untuk melihat-lihat. Namun, begitu mereka tiba di perusahaan dan melihat poster ini, mereka berhenti pergi, ujar Lin Xin langsung ketika melihat tatapan Aiden Wang. Yah, cukup menarik, tapi apakah ada yang meragukannya? Tanya Aiden Wang. Saya sudah menempelkan nomor rekening perusahaan di kantor. Siapapun yang ingin memeriksanya, silakan pergi. Hubungi saja Ban dan tanyakan apakah itu benar atau tidak, kata Lin Xin dengan percaya diri sambil menatap Aiden Wang. Lumayan. Aiden Wang tidak menyangka akan seperti ini. Setelah memikirkannya,
Ia merasa itu memang ide yang bagus. Modal terdaftarnya sudah ada. Sekalipun gamenya biasa saja, efek dari pengeluaran untuk promosi akan bagus. Sambil terus berjalan masuk, ia melihat meja resepsionis perusahaan. Aiden Wang tidak menyangka Lin Xin bahkan mempekerjakan staf resepsionis. Ia cantik dan bisa dibilang sedikit cantik. Halo, Tuan Lin. Halo, Tuan. Gadis cantik di meja resepsionis menyapa Lin Xin, tetapi ketika melihat Aiden Wang, ia bingung harus menyapanya bagaimana. Xiao Ye, ini Tuan Aiden Wang, ketua perusahaan kami. Jangan lupa memanggilnya Tuan Wang saat bertemu nanti. Lin Xin menyadari bahwa resepsionis itu tidak mengenal Aiden Wang, jadi ia segera memperkenalkannya. Halo, Tuan Wang, kata gadis cantik itu cepat, matanya yang besar menatap Aiden Wang. Halo. Aiden Wang merasa sedikit gugup ketika ditatap, dan segera berjalan masuk ke perusahaan. Lin Xin juga meminta seseorang untuk memberitahu staf produksi agar pergi ke ruang konferensi untuk rapat. Aiden Wang berkeliling perusahaan. Tata letaknya secara keseluruhan cukup bagus. Ia tidak bisa menjelaskan secara spesifik, tetapi terasa nyaman dan tidak terlalu menekan. Setelah itu, Aiden Wang pergi ke ruang konferensi dan duduk di tengah. Lin Xin mengikutinya dan duduk di sebelahnya. Kemudian, seorang wanita cantik masuk. Tingginya setidaknya 175 cm dan mengenakan pakaian lolita, yang membuatnya tampak semakin tinggi. Ketika Lin Xin melihatnya, ia segera memperkenalkan, Tuan Wang, ini sekretaris saya Liu. Liu adalah ketua perusahaan, Aiden Wang. Tuan Wang, silakan pergi ke kantor dan ambil beberapa daun teh lalu buatkan 2 cangkir teh. Setelah Lin Xin selesai berbicara, ia meminta Liu untuk membuatkan teh. Kamu hebat. Kamu bahkan sudah menemukan sekretaris, dan dia cantik sekali. Ada ide? Tanya Aiden Wang sambil tersenyum, menatap Lin Xin. Tidak, sama sekali tidak. Aku merekrutnya hanya karena dia berbakat. Setelah berlatih denganku sebentar, dia bisa menjadi supervisor atau semacamnya. Sama sekali tidak masalah, kata Lin Xin serius, tetapi Aiden Wang menyadari kegugupannya. Oh, jadi kamu tidak punya ide? Yah, menurutku dia bagus, jadi aku akan memindahkannya menjadi sekretarisku. Kamu bisa cari yang lain, kata Aiden Wang dengan sengaja dan gembira. Ini, Tuan Wang. Itu, apa, dia? Wajah Lin Xin memucat. Ia ingin menampar dirinya sendiri 2 kali, tetapi tak mampu berkata-kata lagi. Haha, aku cuma bercanda. Lihat betapa takutnya kamu. Aiden Wang tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi Lin Xin. Seolah-olah dia baru saja memakan lalat. Tuan Wang, jangan menakut-nakuti orang seperti ini. Hatiku. Setelah mendengar ini, Lin Xin melihat ekspresi Aiden Wang dan melihat bahwa dia tidak ingin berbohong. Jadi dia merasa lega dan berkata. Tak lama kemudian, Liu masuk membawa 2 cangkir teh. Setelah meletakkannya di hadapan mereka, ia duduk di sebelah Lin Xin, mengeluarkan buku catatan, dan bersiap untuk mencatat. Pada saat ini, orang-orang lain juga masuk satu demi satu. Melihat seorang pemuda duduk di tengah ruang konferensi dan Presiden Lin duduk di sebelahnya, mereka tahu bahwa identitas Aiden Wang pastilah luar biasa, tetapi mereka tidak dapat menebaknya. Lagi pula, Aiden Wang masih terlalu muda. Setelah semua orang tiba dan duduk, Lin Xin berdiri dan berkata, kalian semua mungkin penasaran dengan identitas pria di sebelah saya. Dia mungkin baru saja keluar dari jabatannya. Izinkan saya memperkenalkannya secara resmi kepada kalian. Dia adalah ketua perusahaan kami, Tuan Aiden Wang. Selamat datang semuanya. Semua orang di antara hadirin terkejut, dan beberapa mata wanita mulai berbinar-binar, karena mereka semua tahu modal terdaftar perusahaan tersebut. Banyak orang di ruangan itu tertarik dengan deretan angka 0 yang panjang dan ikut bergabung. Nah, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut melihat bahwa ketua perusahaan itu masih sangat muda? Halo semuanya, saya lihat kalian semua terkejut. Kalian mungkin berpikir sayalah yang menyediakan modal terdaftar perusahaan karena saya ketuanya. Sayangnya, saya hanya pemegang saham terbesar kedua di perusahaan ini, dengan hanya 20% saham. Saya bukan pimpinan perusahaan. Saya hanya mengelola perusahaan atas nama pimpinan, dan 20% saham itu diberikan kepada saya oleh pimpinan. Aiden Wang menatap semua orang dan berkata. Setelah mendengar kata-kata Aiden Wang, semua orang merasa lebih baik. Lagi pula, kejutan yang dibawa oleh serangkaian angka itu terlalu besar. Sekarang, mendengar Aiden Wang mengatakan bahwa itu bukan uangnya, rasanya biasa saja. Namun, tidak ada yang berani meremehkan Aiden Wang. 20% saham itu masih 10 miliar yuan, angka yang sangat besar bagi mereka. Itu juga mencerminkan hubungan antara Aiden Wang dan bos besar. Siapa tahu, bos besar itu mungkin adalah orang tua Aiden Wang. Tujuan saya datang ke sini hari ini. Pertama, untuk melihat bagaimana perusahaan ini didirikan. Tuan Lin sangat cakap, dan perusahaan secara umum siap untuk memulai operasinya, yang merupakan hal yang sangat baik.
Kedua, saya ingin memberitahu semua orang tentang tujuan kerja spesifik kami. Kebanyakan orang tahu bahwa perusahaan kami adalah perusahaan internet, yang utamanya mengembangkan game daring, tetapi game yang kami buat berbeda dari perusahaan lain. Apa bedanya? Sederhananya, perusahaan ini besar. Aiden Wang menyesap tehnya, melihat ekspresi bingung semua orang, dan melanjutkan. Kenapa aku bilang besar? Karena aku mengharuskan semua orang membuat peta dan ruang bawah tanah yang besar, dengan beragam kelas dan keahlian. Melihat semua orang masih bingung, Aiden Wang bertanya, kalian semua pernah main World of Warcraft sebelumnya? Kalian tahu petanya, kan? Aku penasaran, apa menurut kalian petanya besar? Itu cukup besar. Ini jauh lebih besar dari permainan rata-rata. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan semua orang, Aiden Wang tersenyum dan berkata, karena kalian semua tahu tentang peta World of Warcraft, izinkan saya membahas persyaratan perusahaan untuk peta dalam game yang sedang kita kembangkan. Saya sudah mengatakan bahwa petanya harus besar, tapi seberapa besar tepatnya? Jika kita menggunakan peta World of Warcraft sebagai perbandingan, peta yang ingin kita buat ukurannya 10.000 kali lipat. Setelah Aiden Wang selesai berbicara, dua orang duduk di tanah, dan yang lainnya berteriak bahwa itu tidak mungkin. Kebisingan di ruang konferensi Phantom Network Company bahkan terdengar dari luar. Semua staf lainnya sangat terkejut. Bagaimana mungkin rapat yang tadinya berjalan begitu damai, tiba-tiba pecah menjadi pertengkaran? Dan kebisingannya begitu hebat. Tuan Wang, petanya tidak mungkin sebesar itu. Itu terlalu dibesar-besarkan. Ya, Tuan Wang, klien peta sebesar ini terlalu besar. Tidak ada yang tahu cara mengunduhnya. Tuan Wang, peta sebesar ini tidak mungkin ditangani dengan mesin permainan masa kini. Ya, Tuan Wang, tolong buat lebih kecil sedikit. Ini 10.000 kali lebih besar. Ya, Tuan Wang. Aiden Wang memperhatikan semua orang berbicara dengan penuh semangat tanpa menjawab. Setelah beberapa saat, semua orang kembali tenang dan menatap Aiden Wang, menunggu penjelasannya. Saya akan menjawab pertanyaan Anda nanti. Sekarang mari kita beralih ke persyaratan kelas dan keterampilan. Kita akan memiliki beragam pilihan kelas, menciptakan kelas-kelas unik berdasarkan latar belakang mitologi berbagai negara di seluruh dunia. Tentu saja, akan ada juga kelas-kelas umum yang bisa dipilih, dan kelas-kelas ini bisa ditingkatkan menjadi kelas yang lebih kuat nanti dalam permainan. Kita juga akan menambahkan kelas-kelas tersembunyi, yang jumlahnya setidaknya 500. Kali ini tidak ada yang duduk di tanah. Semua orang agak menolak dan mati rasa terhadap permintaan Aiden Wang. Kebanyakan orang menunggu Aiden Wang melanjutkan bicaranya dan tidak bertanya apapun. Aiden Wang melihat tidak ada seorang pun yang bertanya, jadi dia melanjutkan. Soal skill, aku ingin rentang yang luas. Semakin banyak semakin baik. Sejak awal, aku akan mengategorikannya ke dalam berbagai skill. Mulai dari 18 senjata hingga berbagai senjata dingin asing akan disertakan, dan setiap senjata akan memiliki skill yang berbeda. Di tahap selanjutnya, kalian harus berspesialisasi dalam satu senjata. Kalau tidak, poin skill kalian tidak akan cukup. Mengerti? Permintaan ini lumayan. Meskipun tidak terlalu bisa diandalkan, permintaan ini bisa dipenuhi seiring waktu, jadi semua orang mengangguk. Latar belakang permainannya harus bagus. Cari beberapa penulis yang menulis novel fantasi dan dongeng, dan biarkan mereka yang menulisnya. Nah, kalau ada pertanyaan, silakan tanya saya. Ayo, satu persatu. Seseorang bertanya setelah Aiden Wang selesai berbicara. Pak Wang, saya ingin bertanya, menurut ide perusahaan, haruskah semua pemain di seluruh permainan berada di satu zona? Semua orang menganggap pertanyaannya masuk akal. Jika sebuah permainan dibuat sesuai persyaratan perusahaan, bahkan peta sebesar ini pun akan membutuhkan banyak orang. Ya, rencana perusahaan adalah game tersebut harus mampu menampung 1 miliar orang yang online secara bersamaan, jadi petanya harus besar. Setelah Aiden Wang selesai berbicara, kerumunan kembali riuh, meneriakkan mustahil, lucu sekali, dan berbagai macam hal lainnya. Pria parubaya yang bertanya itu hanya mengerutkan kening dan melanjutkan. Jadi, komputer jenis apa yang direncanakan perusahaan untuk digunakan sebagai server? Mengingat kinerja Tianhe 1, superkomputer tercepat yang tersedia saat ini, untuk memenuhi standar perusahaan, yaitu 1 miliar orang terhubung secara bersamaan, kami membutuhkan setidaknya 500 server Tianhe 1. Bagaimana perusahaan berencana untuk mengatasi masalah ini? Semua orang tercengang ketika mendengar mereka membutuhkan 500 Tianhe 1. Sungguh lelucon. Perusahaan itu bukan hanya mampu membelinya, tetapi bahkan orang kaya pun tidak akan menjualnya. Mereka benar-benar mengira superkomputer adalah komputer rumahan, siap membeli sebanyak yang mereka mau. Lagi pula, semua orang merasa perusahaan ini tidak dapat diandalkan, dan banyak yang siap untuk pergi. Jika berita hari ini tersebar, orang-orang pasti akan menganggap karyawan dan bos perusahaan ini gila. Mereka pasti terlalu banyak menonton film bodoh. Aiden Wang merasa pria parubaya ini cukup menarik. Ia langsung bertanya bagaimana rencana perusahaan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Terdengar cukup percaya diri. Karena sudah menanyakan hal ini, Aiden Wang memutuskan untuk membocorkannya, agar semua orang yang ia rekrut dengan susah payah tidak kabur besok. Ia tidak mampu dipermalukan oleh orang lain yang mencapnya sebagai psikopat. Pertanyaan yang bagus. Karena kamu sudah memikirkannya, aku akan menjelaskannya. Perusahaan ini tidak berencana menggunakan superkomputer sebagai servernya. Sebaliknya, kita akan menggunakan satu-satunya superkomputer kuantum di dunia. Mesin gamenya sudah siap. Kamu hanya perlu membuat pengaturan game umum dan membangun peta sesuai spesifikasiku. Kamu tidak perlu khawatir tentang proses pasca produksi lainnya, perusahaan akan mengurusnya. Kamu hanya perlu fokus pada bagianmu. Tuan Wang, saya punya pertanyaan lain. Masalah server sudah teratasi. Tapi bagaimana dengan klien pengguna? Jika game ini dibuat sesuai kebutuhan perusahaan, kliennya pasti akan sangat besar, dan tidak akan bisa berjalan sama sekali dengan konfigurasi komputer saat ini. Pria parubaya itu bertanya lagi. Perusahaan sudah punya solusi untuk masalah ini, tapi demi kerahasiaan, saya tidak akan berkomentar banyak. Satu-satunya yang bisa saya sampaikan adalah game ini tidak dijalankan melalui komputer. Baiklah, kalau tidak ada masalah, silakan bekerja. Aiden Wang tidak menyebutkan bahwa Helm Gaming akan digunakan untuk terhubung ke jaringan virtual. Ia berencana mengumumkan hal ini setelah gamenya selesai. Semua orang di ruangan itu tercengang oleh berita Aiden Wang. Komputer Super Quantum Shenma digunakan sebagai server, dan permainannya tidak berjalan di komputer. Mereka yang sering membaca novel sering membayangkan permainan daring virtual, dan semakin mereka memikirkannya, semakin terkejut mereka. Ini sungguh tak dapat dipercaya. Butuh beberapa saat sebelum mereka mulai meninggalkan ruang konferensi. Banyak orang terus bertanya kepada Aiden Wang apakah perusahaannya berencana mengembangkan game virtual, dan apakah game tersebut akan dimainkan dengan headset gaming. Aiden Wang tidak menjawab satupun, hanya berkata, nanti kalian tahu. Cepat buat gamenya. Ia pun membubarkan mereka. Setelah semua orang pergi, Aiden Wang menatap Lin Xin yang duduk di sana. Lin Xin menatapnya dengan mata berbinar. Jangan lihat aku. Kau akan tahu detailnya setelah gamenya selesai. Aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Sebaiknya kau merekrut orang sesegera mungkin. Kita kekurangan orang sekarang. Kita perlu merekrut setidaknya 1.000 orang lagi. Kalau tidak, pengembangan gamenya akan terlalu lambat. Aiden Wang menatap Lin Xin dan berkata. Lin Xin menyadari saat ini bahwa hal-hal ini bukan untuknya. Ia hanya perlu mengelola personal perusahaan dan lebih baik tidak terlalu banyak tahu tentang hal-hal lain. Ia mengangguk dan berkata ia mengerti setelah mendengar kata-kata Aiden Wang. Aiden Wang menyelesaikan tugasnya, dan karena tidak ada lagi yang bisa dilakukannya, ia pun pulang. Setelah Aiden Wang pergi, para karyawan perusahaan masih mendiskusikan apakah game ini akan menjadi game realitas virtual. Kelihatannya sangat menjanjikan. Oleh karena itu, antusiasme mereka untuk membuat game pun meningkat. Gelar sebagai pengembang game realitas virtual pertama di dunia terasa sedikit menarik. Namun, ada satu orang yang tetap tenang. Seorang pria parubaya yang telah mengajukan banyak pertanyaan. Ia tidak menunjukkan banyak kegembiraan di wajahnya, hanya ketika orang lain memperhatikannya. Begitu tidak ada yang memperhatikannya, kegembiraan itu langsung lenyap tanpa jejak. Setelah mendengarkan diskusi semua orang, ia berbalik dan berjalan keluar. Ia meninggalkan lantai 22 tempat perusahaan itu berada dan menuju ruangan yang belum selesai di lantai 25. Ia mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Lalu dia berkata di telepon, Direktur, saya bertemu Aiden Wang. Dia ketua perusahaan ini. Ya. Mereka sedang mengembangkan game. Tapi mereka ingin mendukung 1 miliar orang daring secara bersamaan. Nah, saya bertanya. Dia bilang mereka akan menggunakan komputer super kuantum satu-satunya di dunia sebagai server. Ya. Itu yang dia katakan. Oke, saya mengerti. Setelah panggilan itu, dia kembali ke perusahaan dan mulai bekerja seperti orang normal, tanpa tanda-tanda sesuatu yang tidak biasa. Aiden Wang membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk pulang kerja karena ia berjalan kaki. Setelah menunggu taksi selama 20 menit dan tidak berhasil mendapatkannya, ia naik bus nomor 11 pulang. Sambil berjalan, saya terus berpikir, kenapa saya tidak meminta peretas itu untuk membuat mobil lebih cepat? Saya sudah memikirkannya saat di Beijing, tapi kenapa saya lupa saat kembali? Sekarang saya harus jalan kaki untuk bepergian. Bagaimana saya bisa bertahan? Lagi pula, saya bos sebuah organisasi kelas dunia. Meskipun saya tidak bisa mengungkapkannya kepada publik, menjadi kepala wilayah Tiongkok dari organisasi bayangan dan ketua perusahaan dengan modal terdaftar 50 miliar yuan bukan berarti saya akan selalu menyetir bus ke-11. Sekembalinya ke rumah, Aiden Wang menjelajahi internet mencari gambar-gambar mobil sport ternama di dunia. Ia memutuskan untuk meminta peretas membuatkannya mobil malam ini. Aiden Wang menghabiskan waktu lama memilih, mengamati berbagai desain mobil sport, sebelum akhirnya memutuskan Lamborghini Reventon, sebuah supercar yang hanya diproduksi 20 unit di seluruh dunia, dengan hanya 1 di Tiongkok.
Meskipun mobil ini diproduksi pada tahun 2008 dan performanya tidak dapat menandingi supercar masa kini, penampilannya yang mengesankan langsung mengungguli kebanyakan mobil sport lainnya. Hanya sedikit mobil lain di dunia yang dapat menyaingi penampilannya. Setelah Hayden Wang memutuskan eksteriornya, ia mulai mengkhawatirkan satu hal, mobil ini edisi terbatas. Para penggemar mobil tahu hanya ada satu di Tiongkok. Jadi apa gunanya ia tiba-tiba muncul dengan mobil seperti itu? Ia tidak khawatir akan ada yang menyelidiki atau menuntut Lamborghini. Tetapi ia khawatir dituduh sebagai mobil tiruan, yang akan memalukan. Lebih lanjut, Hayden Wang merasa Reventon masih agak kecil secara keseluruhan. Ia berencana memperbesar eksterior dan lampu depannya, membuatnya jauh lebih besar daripada Reventon yang ada saat ini. Setelah berpikir panjang, akhirnya ia menemukan solusi, yaitu menggunakan semangat juangnya yang tinggi dan menginvestasikan uang untuk itu. Setelah memikirkan solusinya, ia mulai mempraktikannya. Hack mulai bekerja. Di kantor pusat Audi di Ingolstadt, Jerman, sedang berlangsung rapat dewan direksi untuk membahas rencana strategis perusahaan selanjutnya. Tiba-tiba, telepon lebih dari selusin direktur berdering bersamaan. Semua orang mengeluarkan telepon mereka untuk melihat apa yang sedang terjadi. Lagi pula, rapat itu senyap, dan dering telepon semua orang terasa aneh. Mereka mengeluarkan telepon mereka dan melihat pesan teks. Setelah membukanya dan membaca isinya, mereka semua terkesiap kaget. Halo, Tuan 20. Saya dari Departemen Operasi Bisnis Organisasi Bayangan. Saya ingin membeli saham Audi yang Anda miliki. Saya menyampaikan penawaran ini dengan tulus dan berharap Anda segera merespons. Uang bukan masalah. Setelah membaca informasi tersebut, semua direktur yang hadir saling berpandangan dengan takjub, dan tidak seorang pun berbicara untuk beberapa saat. Saya ingin tahu apakah informasi yang Anda terima memang tentang akuisisi saham yang Anda miliki. Ketua yang duduk di kursi tengah berbicara lebih dulu. Ya? Tapi saya rasa ini pasti lelucon seorang hacker, kata seorang sutradara di bawah. Saya rasa begitu juga, jadi mari kita lanjutkan rapatnya. Ketua mengangguk, lalu rapat dilanjutkan. Kurang dari setengah jam kemudian, sekretaris tiba-tiba bergegas masuk. Ketua, ada yang membeli saham perusahaan kita. Jumlah modalnya sangat besar dan telah menaikkan harga saham perusahaan hampir setengahnya. Banyak investor retail sudah mulai membeli. Mereka hampir mengakuisisi 4% dan akan segera memberitahu perusahaan. Sekretaris itu masuk dan berkata, pada saat ini, semua orang yang hadir menatap ketua, dan pada saat yang sama mereka menyadari bahwa pesan sebelumnya bukanlah lelucon dari peretas. Saya mengerti. Kalian boleh pergi dulu, kata ketua kepada sekretaris, lalu menatap semua orang dan berkata, bagaimana pendapat kalian tentang masalah ini? Ini cuma lelucon. Total saham yang kami miliki dan yang dimiliki grup Volkswagen sudah melebihi 53%. Bahkan jika dia mengakuisisi semua saham yang tersisa, dia tidak akan memiliki kendali penuh atas perusahaan. Perusahaan ini masih di tangan kami. Saya tidak tahu apa yang dia coba lakukan. Ya, itu sama sekali tidak ada artinya jika kita tidak menjual saham yang kita miliki. Ya, kami tidak akan menjual saham kami. Benar sekali, aku tidak akan menjualnya. Melihat reaksi semua orang, sang ketua sama sekali tidak tersenyum. Sebaliknya, ia berkata, ya, memang sudah seharusnya tidak menjual. Karena insiden mendadak ini, rapat dewan ini akan berakhir di sini. Saya akan menghubungi kantor pusat sekarang. Mari kita tunda rapat. Pada saat yang sama, para pemegang saham yang masih memegang saham Lamborghini juga menerima pesan dari organisasi bayangan yang juga ingin membeli saham mereka. Saham Lamborghini juga dibeli oleh sejumlah besar pembeli, dan harga sahamnya pun melonjak. Tuan, kami sekarang telah mengakuisisi 4,6% saham Lamborghini dan 4,2% saham Audi. Sesuai aturan, kami harus mengeluarkan pengumuman. Namun, hal itu tidak akan berpengaruh sama sekali, kata plugin tersebut. Kalau begitu, keluarkan pengumumannya. Tidak masalah. Lakukan saja apa yang kukatakan, jawab Hayden Wang. Ya, guru. Di kantor pusat Volkswagen Group di Wolfsburg, Jerman, banyak pemegang saham menerima telepon dan mendengar berita tentang diselenggarakannya rapat dewan luar biasa, dan mereka semua bergegas ke perusahaan. Di ruang konferensi, saya melihat beberapa orang berkeringat, dan banyak dari mereka menyeka keringat dari kursi mereka. Setelah beberapa saat, ketika hampir semua orang telah tiba, ketua mulai berbicara. Saya minta maaf karena memanggil semua orang secara tiba-tiba, tetapi ini tidak bisa dihindari. Mohon dipahami. Beberapa dari kalian mungkin sudah tahu bahwa semuanya baik-baik saja, sementara yang lain mungkin tidak. Saya akan menjelaskannya secara singkat. Sekitar pukul 9 pagi ini, seseorang yang mengaku dari Departemen Operasi Bisnis Organisasi Bayangan mengirimkan pesan kepada seluruh pemegang saham Audi, anak perusahaan grup tersebut, menawarkan untuk mengakuisisi saham mereka. Para pemegang saham Audi mengira itu adalah lelucon peretas, tetapi setengah jam kemudian, sejumlah besar modal mulai membeli saham Audi. Sejauh ini,
5,7% saham telah diakuisisi, dan pengumuman telah dibuat. Akuisisi ini masih berlangsung. Saya ingin tahu organisasi macam apa hantu ini dan mengapa ia ingin mengakuisisi Audi, tanya seorang direktur. Ini juga pertanyaan yang paling ingin diketahui orang, dan mereka semua menoleh ke ketua. Saya tidak bisa berkomentar banyak tentang organisasi hantu ini. Saya baru saja mengetahuinya. Yang bisa saya katakan adalah organisasi ini sangat kuat dan grup Volkswagen kita tidak mampu melawannya. Itulah sebabnya saya memanggil semua orang ke sini untuk membahas cara menyelesaikan masalah ini, ujar sang ketua. Semua orang terkejut mendengar sang ketua mengatakan bahwa organisasi hantu bukanlah tandingan grup Volkswagen. Lagi pula, grup Volkswagen adalah perusahaan besar di dunia, dan koneksinya tidak mudah dimanipulasi. Namun, tiba-tiba mendengar bahwa organisasi hantu ini, sebuah kelompok yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, begitu kuat sungguh tak dapat dipercaya. Saat para direktur sedang membahas organisasi bayangan, pintu ruang rapat terbuka kembali. Sekretaris masuk, menghampiri ketua, membisikkan sesuatu di telinganya, lalu berbalik dan meninggalkan ruangan. Saat pintu tertutup kembali, ketua mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Organisasi bayangan telah mulai mengakuisisi saham di grup Volkswagen. Mereka telah mengakuisisi 3,2% saham. Kami perkirakan akan segera mencapai 4%. Lalu kami akan mengumumkannya dan bergabung dengan Dewan Direksi. PS saya akan memperbarui 3 kali dalam 2 hari dan melanjutkannya besok. Silakan kumpulkan dan rekomendasikan. Dukungan Anda adalah dorongan terbesar bagi saya. Terima kasih sebelumnya. Di kantor pusat kantor Federal Jerman untuk Perlindungan Konstitusi, Menteri Pertahanan Jerman von der Leyen dan Direktur badan tersebut, Garfield, sedang berbicara di kantor mereka. Apakah Anda sudah menerima informasi tentang akuisisi organisasi bayangan? Apakah Anda tahu tujuan mereka? Tanya von der Leyen. Kami tidak memiliki informasi apapun tentang organisasi Pantom. Informasi yang ada baru-baru ini dikumpulkan. Kami tidak tahu apapun tentang organisasi ini. Satu-satunya yang kami ketahui adalah organisasi Pantom memiliki kemampuan teknologi yang sangat kuat. Akuisisi ini sangat mendadak, dan tidak ada indikasi bahwa organisasi Pantom akan mengambil tindakan terhadap grup Volkswagen. Mereka tidak memiliki konflik apapun dengan organisasi Pantom, jadi sangat sulit untuk memahami mengapa organisasi Pantom melakukan ini, jawab Garfield. Begitu. Grup Volkswagen belum mengambil tindakan bisnis apapun baru-baru ini, jadi tidak akan ada persinggungan dengan organisasi bayangan. Tapi apapun yang terjadi, grup Volkswagen tidak akan membiarkan organisasi bayangan mengakuisisinya, bahkan Audi. Ini terkait dengan keamanan nasional kita. Hubungi organisasi bayangan segera. Saya ingin bicara dengan mereka. Agen cadangan organisasi bayangan di negara ini sedang dalam perjalanan. Kita bisa menghubungi organisasi bayangan melalui dia. Sudah waktunya. Tepat saat Garfield selesai berbicara, terdengar ketukan di pintu, dan seorang pria parubaya berkepala pelontos membukakan pintu. Pria botak parubaya ini adalah calon agen organisasi bayangan di Jerman. Namanya Mars, dan ia seorang penjelajah. Ya, penjelajah adalah sebuah profesi, dan sebenarnya banyak penjelajah seperti Mars di luar negeri. Mereka pada dasarnya menghabiskan seluruh tahun mereka menjelajahi pegunungan yang dalam, tempat-tempat yang jarang dikunjungi dan tidak dikenal. Saat mempersiapkan materi untuk ekspedisi berikutnya, ia menerima pesan dari organisasi bayangan. Karena keberanian dan rasa ingin tahunya, ia bergabung dengan organisasi tersebut. Kemudian, saat mengunduh informasi daring, ia diundang ke kantor federal untuk Perlindungan Konstitusi untuk minum teh, dan kemudian begitulah. Ketika Mars memasuki ruangan, ia melihat von der Leyen dan langsung menghampirinya sambil berkata, "Oh, saya tidak menyangka akan bertemu Anda, Bapak Menteri. Saya merasa sangat terhormat bertemu dengan Anda." Keduanya berjabat tangan. "Senang bertemu Anda juga, Tuan Mars," kata von der Leyen. "Oke, Mars, aku memanggilmu ke sini karena ada yang harus kulakukan. Kita ngobrol lagi nanti, ya?" Melihat Mars hendak mengatakan sesuatu, Garfield segera menyela. "Baiklah, Pak Direktur, kenapa Anda terburu-buru sekali sampai saya datang ke sini?" Tanya Mars tanpa daya. "Hubungi organisasi bayangan dan tanyakan mengapa mereka mengakuisisi grup Volkswagen." "Ya Tuhan, ini cuma candaan. Hari ini bukan 1 April, kan? Hari akuisisi Volkswagen Group," seru Mars keras-keras. "Tentu saja tidak. Organisasi bayangan memulai akuisisinya 1 jam yang lalu dan telah mengakuisisi 16,8% saham Audi dan 8,9% saham Volkswagen Group. Apakah Anda masih menganggap ini lelucon, Tuan Mars?" Setelah Garfield selesai berbicara, Mars segera mengangkat teleponnya untuk menghubungi organisasi bayangan. Ia menyadari bahwa situasinya sudah serius, jadi ia berhenti bercanda. "Tuan Mars, ini Departemen Keamanan Personalia Organisasi Pantom. Ada yang bisa saya bantu?" Sebuah suara perempuan yang terdengar seperti suara mesin terdengar dari telepon. "Saya ingin bertanya,
Mengapa organisasi ini mengakuisisi grup Volkswagen? Tanya Mars melalui telepon, sementara dua orang di sebelahnya memasang telinga untuk mendengarkan apa yang akan dikatakan organisasi hantu. Tuan Mars, dengan tingkat kewenangan Anda belum mampu memahami masalah ini. Jika Anda ingin tahu detailnya, Anda bisa menunggu sampai Anda menjadi agen resmi. Setelah itu, organisasi akan memberitahu Anda tentang tindakan yang diambil terhadap negara Anda. Adakah hal lain yang bisa saya bantu? Mendengar jawaban itu, mereka bertiga hampir ingin membuang ponsel itu. Tetapi mereka harus menahan diri. Melihat Mars kurang berwibawa, von der Leyen menyambar ponsel itu dan berkata, "Ini Menteri Pertahanan Jerman von der Leyen. Saya ingin tahu mengapa Anda tiba-tiba mengakuisisi Volkswagen. Anda harus tahu bahwa Volkswagen adalah perusahaan yang memengaruhi pertahanan dan keamanan nasional kita. Kami tidak bisa membiarkan Anda mengakuisisinya. Jika Anda melanjutkan akuisisi, kami akan turun tangan secara resmi." Saluran telepon terdiam sesaat, lalu terdengar suara lain, "Halo, Tuan von der Leyen. Saya dari Departemen Operasi Bisnis Organisasi Bayangan. Kami bertanggung jawab atas insiden ini. Klaim Anda bahwa organisasi kami berencana mengakuisisi grup Volkswagen adalah fitnah belaka. Kami sama sekali tidak berniat mengakuisisi grup Volkswagen. Lalu apa yang kau lakukan sekarang? Kau telah mengacaukan pasar saham. Kau sudah mengakuisisi 8,9% saham Volkswagen Group, dan kau masih bilang kau tidak punya apa-apa." Von der Leyen sangat marah. Ia berbohong dengan mata terbuka, persis seperti Trump. "Kami mengakuisisi saham Volkswagen Group untuk bergabung dengan Dewan Direksi Volkswagen Group dan memungkinkan organisasi kami mengendalikan Audi, anak perusahaan Volkswagen Group. Kami tidak pernah mempertimbangkan untuk mengakuisisi Volkswagen Group secara langsung. Audi juga bukan pilihan. Itu juga akan membahayakan keamanan pertahanan nasional kita. Tolong tarik kembali ide ini." Setelah mendengar ini, von der Leyen masih berteriak bahwa itu tidak mungkin. "Kendali organisasi kami atas Audi tidak akan memengaruhi keamanan nasional negara Anda. Kami hanya perlu mengadakan rapat dewan dan melaksanakan keputusan agar Audi menjual anak perusahaan Lamborghini-nya kepada kami. Setelah itu, kami akan menjual saham kami di Audi." "Yakinlah, Lamborghini, kau sudah bersusah payah hanya untuk Lamborghini. Kenapa kau tidak langsung mengusulkan akuisisi ke Volkswagen Group? Kenapa kau harus melakukan hal-hal seperti ini?" Von der Leyen terdiam. Hanya untuk sebuah perusahaan mobil sport, ia benar-benar mengakuisisi Volkswagen Group secara langsung. Ia pasti gila. "Organisasi kami menghitung bahwa kemungkinan penolakan akuisisi langsung adalah 78,3%. Tingkat keberhasilannya terlalu rendah, jadi kami mulai mengakuisisi perusahaan secara langsung untuk menghindari pemborosan waktu." Ketiga orang yang mendengarkan di telepon tercengang oleh penjelasan ini. Tidak ada waktu terbuang, langsung saja mulai akuisisi. Bahkan lebih mendominasi daripada Michael, kan? Von der Leyen berpikir sejenak lalu bertanya, "Lamborghini bagus, kita bisa mengakuisisinya. Tapi saya ingin bertanya, mengapa Anda bersusah payah mengakuisisi Lamborghini? Mengingat kehebatan teknologi Anda mungkin tidak tertarik dengan teknologi Lamborghini. Bisakah Anda memberitahu saya alasannya?" "Organisasi kami tidak membutuhkan teknologi Lamborghini, tetapi kami membutuhkan paten untuk desain Lamborghini Reventon. Kami sudah memproduksi supercar, tetapi kami tertarik dengan tampilan mobil ini. Karena kami tidak ingin siapapun tahu bahwa kami memproduksi supercar ini, kami juga membutuhkan Lamborghini untuk mengeluarkan pernyataan yang menyatakan Lamborghini telah menciptakan kembali Reventon, sebuah supercar yang hanya diproduksi 1 unit di dunia." Mereka bertiga sekarang duduk di tanah, benar-benar bingung. Apa-apaan ini? Mereka tidak bisa terbiasa. Hanya demi penampilan sebuah mobil, kalian harus bersusah payah. Kenapa kalian tidak memberitahu kami lebih awal? Kami akan membantu kalian menyebarkan berita ini, gratis, tanpa kalian harus membayar kami. Tuan, sudah selesai. Menteri Pertahanan Jerman secara pribadi menghubungi Volkswagen Group dan meminta mereka menjual Lamborghini kepada kami. Kami tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Mengenai pengalihan saham Volkswagen Group dan Audi yang kami miliki kepada mereka, kami tinggal melakukannya, kata plugin tersebut. Baiklah, berikan saja pada mereka. Lagi pula aku tidak menginginkannya. Lamborghini akan menyimpannya. Kalau aku melihat model mobil bagus, aku tinggal minta Lamborghini untuk mengumumkannya. Manajemen perusahaan tidak akan berubah. Beri mereka kenaikan gaji saja untuk menstabilkan staf. Setelah itu, kau tinggal awasi saja, kata Aiden Wang acuh tak acuh. Selama ia mendapatkan model mobil itu, Aiden Wang tidak peduli lagi. Baiklah, guru, saya mengerti. Setelah menerima telepon dari Menteri Pertahanan, pimpinan grup Volkswagen terdiam cukup lama. Para direktur grup pun demikian, yang mengira pimpinan telah menerima kabar buruk dan menunggu kabar selanjutnya. Setelah beberapa saat, sang pimpinan, yang telah kembali tenang, tiba-tiba berteriak, "Suruh Audi menjual Lamborghini kepada orang-orang gila itu dan ambil kembali sahamnya."